Terima kasih banyak Fridi, luar biasa host kita kali ini sangat-sangat responsif ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, kawan-kawan. Selamat siang, Waalaikumsalam. kawan-kawan Sadonyo. Alhamdulillah, senang sekali bisa hadir di sini di antara kawan-kawan Sadonyo. Apa kabar? Kayaknya jam-jam segiko, jam-jam bahaya, tapi kayaknya cerah-cerah, apalagi Cali Nono tambah cerah hari itu nampaknya. Nampaknya di antara pesertaku ada pulo udah uni dari kakak angkatan Semansa. Alhamdulillah ada Alvin Basir tadi. Oh, Mimba udah, padahal mukanya kelihatan lebih muda ya. Assalamualaikum Uda Uni, terima kasih sudah meramaikan acara bincang alumni kali ini. Gak lupa kita juga kehadiran adik-adik dari OSIS Semansa 93 Padang, semoga udah pada hadir di sini. Semoga dapat mengambil manfaat dari bincang alumni. Kenalkan, nama saya Dendi Amrin, boleh dipanggil Dendi. Sekarang ditugaskan Fridi untuk menjadi moderator di acara bincang alumni kali ini. Jadi masih di awal-awal bulan Syawal, selamat Hari Raya Idul Fitri buat teman-teman semua. Semoga berbahagia di hari raya ini. Taqabbalallahu minna wa minkum. Mohon maaf lahir batin. Alhamdulillah. Selanjutnya ingin menginformasikan ke teman-teman bahwa bincang alumni yang digagas Ikatan Alumni Semansa 93 ini merupakan ajang silaturahmi dan berbagi informasi atau mungkin berbagi inspirasi daripada alumni Semansa. Berbagai tema akan kami sajikan di bincang alumni nanti. Nanti juga kami akan minta masukan tema nih kepada teman-teman lewat polling yang akan kita minta teman-teman semua untuk mengisinya. Mungkin di tengah-tengah acara atau di akhir nanti. Setelah itu kita ingin di polling itu kita bisa kasih masukan ingin membahas apa, kapan dan seterusnya nanti aja kita bahas nanti ya. Terus dalam kesempatan kali ini juga kami sampaikan program sosial pengurus IA Semansa 93 yang membantu teman-teman yang terdampak COVID. Kayaknya udah jalan, tapi pengennya sih program sosial ini berlanjut terus ya. Jadi yang ingin berbagi dalam bentuk donasi silahkan menyampaikan bantuannya ke rekening bendahara di grup WhatsApp Semansa 93 udah ada. BCA atas nama Yati Utari nomor 62502033312 atau bisa dilihat di layar. Ada Fridi belum nyiapin ininya ya nomornya. Oke lah, lanjut aja ke acara berikutnya, yaitu kita akan dengarkan sambutan dari Ketua Ikatan Alumni Semansa Padang 93. Sedianya sih Ricky sendiri ya yang akan ngasih sambutan, tapi tadi di jam-jam terakhir dia minta izin karena nggak dapat hadir karena ada keperluan keluarga. Oleh karena itu kita minta kepada Wakil Ketua atau Ketua Pelaksana Harian Hafiz Nursal untuk menyampaikan sepatah dua patah kata untuk mengawali acara kita kali ini, atau sekalian juga membuka dengan doa. Silakan, Hafiz. Makasih, Dendi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pertama sekali, marilah kita selalu bersyukur kepada Allah atas segala rahmat dan hidayah kepada kita semua. Fiz, deketin suaranya dikit, Fiz. Oke. Juga salawat berikan salam kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan selalu bersalawat Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Kawan-kawan sadonyo, ambo pertama-tama dalam suasana Syawal mengucapkan minal aidin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin. Dalam acara diskusi hari ini, ambo mewakili Ketua Pemumawa Saudara Riki Aditya Nazir, beliau tidak bisa hadir. Jadi pertama, ambo mengucapkan terima kasih kepada kawan-kawan yang telah bisa hadir di acara Eko. Kemudian kepada narasumber Saudara Iqbal. Iqbal ini selain alumni Semansa, dia juga dipengurus sebagai Ketua Bidang Litbang. Jadi pemikiran-pemikiran beliau itu cukup banyak yang bisa dimanfaatkan untuk kemajuan alumni. Kemudian juga terima kasih kepada kawan-kawan semua. Tampaknya juga ada kakak-kakak alumni Semansa 1 yang hadir di acara Eko gitu. Memang topik kali ini memang cukup bagus ya, karena ini yang terjadi sekarang di tengah pandemi COVID-19 ini. Kita semua terbatas, kira waktu kita terbatas, tapi kita masih bisa bertemu di dunia maya seperti ini. Semoga kegiatan ini bisa bermanfaat untuk kita semua, bermanfaat untuk alumni, bermanfaat untuk masyarakat, sehingga bisa diterima dengan baik. Juga kepada kawan-kawan semua, marilah kita selalu berdoa semoga wabah ini segera berakhir sehingga kita bisa berkegiatan kembali.
silaturahmi mungkin lewat di sini dulu, mudah-mudahan nanti di waktu setelah selesai kok pandemi ini kita bisa kembali bertemu. Karena lah lamo lah masuk sobok. Sekarang mungkin kalau di Jakarta bisa ngopi-ngopi tempat Haris atau di kawasan saya atau di mana. Kalau di Padang di Bar Garden biasanya. Ya, mudah-mudahan bisa berkumpul kembali. Dan selamat mendengarkan paparan dari teman kita Iqbal. Semoga nanti kita bisa menambah ilmu kita semua. Sekian dari kami. Salam dari Ketua Umum. Karena memang tadi ada acara yang tidak bisa tinggalkan. Kami menyampaikan salam kepada kalian semua. Semoga kita selalu diberikan kesehatan dan dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala. Mohon maaf. Bila taufiq wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Fis. Wah, doa-doa sama-sama semoga berakhirlah epidemi ya. Fridi, boleh minta tolong ditampilin ini tata tertib, Fridi? Kita pengen atur acaranya seperti apa nanti. Soalnya nanti kita akan banyak tanya jawab, sementara waktu narasumber akan terbatas. Jadi sepertinya kita akan mencoba memanfaatkan fasilitas chat yang ada di Zoom ini. Nanti yang bagi yang bertanya silahkan tulis di chat. Pertanyaannya ditulis, bukan cuma ingin bertanya, tapi pertanyaannya apa. Nanti insya Allah akan kami bacakan pertanyaannya, atau kami akan mintakan dari masing-masing penanya untuk bertanya kepada si narasumber. Karena waktunya juga mengingat bercermin dari kemarin webinar yang pertama, pertanyaannya luar biasa dari teman-teman semua, atensinya juga luar biasa, pertanyaannya juga banyak, jadi mungkin nanti kita akan batasi satu orang pertanyaannya hanya satu, tidak bercerita, tapi langsung bertanya mungkin ya. Di sini 1 jam ke depan, nanti insya Allah semoga Iqbal sih bisa nyampe 3 jam ya, Bal ya. Acaranya adalah kita akan mulai tepat pukul 1, nanti bincang dengan narasumber dimulai. Setengah jam akan kita manfaatkan kepada narasumber untuk menyampaikan presentasinya, tergantung dari pertanyaan-pertanyaan dari moderator gitu ya. Nanti setengah jam berikutnya kita akan berbincang-bincang, berdiskusi dengan teman-teman alumni. Usahakan untuk pakai laptop atau desktop, kalau enggak smartphone-nya dibikin landscape ya, bukan portrait. Usahakan pencahayaannya cukup, karena ini terkait dengan kita akan live di Facebook, juga recordingnya juga nanti akan kita upload di YouTube gitu ya. Terus pilih ruangan yang relatif tenang, hening, nggak banyak suara-suara burung tadi, burungnya PM tadi ya. Usahakan pakai headset, pastikan baterainya penuh segala macam. Tapi yang paling penting adalah tadi wifi-nya. Tanya jawab nanti ya, question and answer session nanti akan kita manfaatkan chat room yang relevan dengan tema. Pastinya pertanyaannya nanti akan dipilih oleh host dan moderator pertanyaannya. Baik, sudah 5 menit menuju pukul 1. Iqbal, sudah siap? Kita mulai saja, bagaimana? Boleh, suaranya kedengaran, Den? Dari saya? Kedengaran. Kedengaran suaranya? Jelas. Oke. Ya. Jelas. Putus. Baik. Kita mulai aja ya. Bismillahirrahmanirrahim. Iqbal Rizky Fahri Elyazar. Luar biasa. Dari namanya udah 4 suku kata ya, itu udah menandakan seorang yang spesial gitu. Saya kenal Iqbal ini jauh sebelum kita ketemu di SMA ya, Bal. Kita ketemu di SMP waktu itu. Saya SMP 3, Iqbal SMP 13. Iqbal ini menyelesaikan pendidikan S1-nya dari IPB, Department of Statistics di IPB, lalu menyelesaikan S2-nya di Master of Public Health dari University of Indonesia, dari UI, lalu S3-nya itu dari University of Oxford. Wah, itu kampus dambaan banget di Oxford itu, Bal. Iqbal belakangan ini sangat sibuk sepertinya ya, Bal ya. Wirawiri di TV, udah 8 kali masuk TV kayaknya, Bal. Udah siap-siap jadi selebritis kayaknya, Mbak? Enggak. Enggak benar itu selebritis, enggak benar. Silakan, Mbak, cerita kesibukan terakhir apa? Lanjut. Ya. Makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman semua, kakak-kakak dan adik-adik. Jadi sejak bulan Maret 2020 kita udah mulai itu fokus ke COVID. Jadi basic sebenarnya penelitian saya kan di Mangaria ya.
Tapi karena berhubung dengan COVID ini, maka atensi perhatian dari lembaga kami itu lebih banyak ke COVID. Jadi dalam beberapa bulan ini memang kita melihat bahwa ini penyakit yang mau tak mau kita harus hadapi gitu ya, dengan apa ya, full force gitu. Jadi juga banyak untuk edukasi sih, dan dikasih ke publik, edukasi ke pemerintah, sama kerjasama dengan pemerintah daerah lebih banyak. Dan tulisan juga banyak ya Bang, artikel-artikel. Iya, jadi memang mulai dari bulan Maret kemarin ya, dari 20 Maret ya, kita mulai menulis di 3 artikel sebenarnya di The Conversation, nanti mungkin bisa dilihatin. Kemudian ya beberapa wawancara dengan teman-teman media, tapi memang betul saya menghindari untuk di televisi, karena di televisi itu ini sudah 15 kali diminta untuk hadir di TV, ya, saya nggak begitu berani, ya, karena waktunya pendek, dan mungkin penjelasan saya nggak begitu bagus, jadi khawatir nanti slip of the tongue, jadi salah ngomong. Kita lebih enak untuk hadapi media cetak atau media online, karena kita lebih banyak bisa ngobrol, diskusi gitu. Jadi gitu, Den. Jadi saya nggak pernah tampil di TV loh, Den. Oh iya? Oh, Nggak jadi pernah. ngetopnya dari media online ya? Ya, ada aja. Bang, Ya. baru-baru ini Presiden Jokowi itu ngumumin bahwa ada 4 provinsi yang dikasih relaksasi untuk PSBB-nya dilonggarkan. Dalam arti untuk menghadapi new normal. Termasuk salah satunya Sumatera Barat. Yang lainnya itu DKI Jakarta, Jawa Barat, dan Gorontalo. Ada 4. Juga ada 25 kabupaten kota yang siap untuk jadi pilot project untuk menghadapi situasi new normal. Kita bahas dulu kali ya. Apa sih new normal ini sebenarnya? Bedanya sama herd immunity itu apa gitu ya, Pak? Silakan, Mbak. Baik. Oke. Fridi bisa masuk ke slide saya halaman pertama dulu. Oke. Kasih waktu sebentar ya. Iya. Narasumberku harus siap dia slide kayaknya ya. Harus. Secara 15 kali jadi harus webinar. dipandu. Nggak sampai sebanyak itu, Den. Bang tinggal di Bogor ya? Ya, aku tinggal di Bogor, Den. Di Pasir Kuda. Oke. Screen-nya udah ada. Silakan. Oke, aku mulai ya. Jadi topik ini sebenarnya menarik ya. Jadi ini jadi bahan perdebatan sejak 1 minggu ini sebenarnya. Dan beberapa media cetak sebenarnya ya, CNN, BBC, Tempo minta pendapat, dan minta kita memberikan opini terhadap new normal. Terus terang karena sudah banyak yang ngomong di media tentang new abnormal atau new abnormal, saya juga rada-rada enggan juga untuk berpendapat. Tapi karena kita ini penting, kita mulai mungkin dari hari ini karena ini banyak topik yang penting, karena berkaitan dengan risiko sebenarnya. Risiko apa yang kira-kira mungkin kita hadapi sebagai individu, sebagai negara, dan kemudian kita lihat situasinya di negara lain. Lanjut, Pak Fridi. Ke slide berikutnya. Ya. Jadi, ya saya mau disclaimer dulu ya. Jadi, pendapat saya ini pendapat pribadi, mungkin baik lagi ke slide kedua. Pendapat pribadi dan bukan pendapat organisasi, karena ternyata kadang-kadang disclaimer itu dikaitkan dengan organisasi ya. Jadi saya sendiri bekerja di Eijkman, di Eijkman Oxford Clinical Research Unit. Eijkman sendiri itu adalah organisasi pemerintah di bawah Kementerian Riset dan Teknologi, ya, tetapi kerjasama dengan Universitas Oxford untuk membuat unit baru. Jadi saya bukan PNS, saya bukan pegawai pemerintah, tapi saya berinduk ke lembaga Eijkman. Sehingga pernyataan saya mungkin berbeda dengan pernyataan pemerintah. Sehingga kalau saya tidak bikin disclaimer, itu menjadi merepotkan host. Ya. Jadi setiap wawancara, setiap webinar, biasanya saya mulai dulu dengan hal itu. Walaupun ini kayak anggota keluarga sendiri ya. Jadi saya disclaimer dulu ya, Den ya. Nggak apa-apa ya, Den? Iya, nggak apa-apa, Bang. Oke, selanjut ke oke. Nah, ini artikel pertama kami di 20 Maret ya. Karena waktu itu ternyata sekitar hampir 3 minggu, ternyata kita secara nasional kita bisa melihat bahwa ini masih simpang siur, intervensinya belum jelas, kemudian juga belum ada satu gerakan untuk koordinasi dari kegiatan pengendalian COVID. Jadi kami menulis
di sini memperkirakan pakai cara yang sederhana saja, tidak pakai pemodelan rumit-rumit, pakai proyeksi saja, memperkirakan kira-kira berapa jumlah kasus yang mungkin akan ditemukan oleh kita sampai di akhir April. Kami menghitung 11 sampai 71.000. Nah, masalahnya adalah ternyata ada masalah dalam kapasitas lab-lab kita untuk memeriksa. Jadi sebelum tanggal 16 Maret itu hanya satu lab yang boleh memeriksa. Secara nasional hanya satu lab, padahal kita punya banyak lab. Nah, setelah tanggal 16 Maret hingga tanggal 20 Maret, barulah kemudian pemerintah mengizinkan untuk membuka lab-lab pemeriksaan lebih banyak lagi. Lanjut kedua. Dan berikutnya Pak Freddy. Nah, kemudian pada tanggal 21 April paginya Pak Jokowi menyatakan melarang mudik. Ya, jadi balik lagi yang sebelumnya. Dan kita publikasi pada hari yang sama juga bahwa kalau mobilitas itu tidak dikendalikan, terutama antar pulau, maka akan terjadi perluasan atau penyebaran dari COVID ini. Ternyata memang kita mendesak dalam artikel itu, setiap larangan harus ada sanksinya. Nah, ternyata kita lihat bahwa tanggal 21 April itu dinyatakan larangan, sanksinya itu baru diberlakukan 2 minggu setelahnya. Atau di awal bulan Juni. Nah, kita paham kalau orang Indonesia itu suka bermain tuh dengan window seperti itu. Nah, kita lihat kan masih ada orang yang mudik, masih ada orang mencoba untuk pulang. Jadi ternyata kita ada pelonggaran, ada window di situ bahwa larangan tidak langsung berdekatan waktunya dengan sanksi, sehingga banyak yang terjadi orang mencoba untuk mudik. Nah, kemudian di awal-awal bulan Mei, terutama di akhir April dan di awal Mei, pemerintah sepertinya sudah mulai ada narasi tentang kurvanya melambat, kurva kasus turun, segala macam. Nah, ini berusaha kita counter dengan tulisan semi ilmiah populer di The Conversation tanggal 8 Mei, dengan mengatakan bahwa berhati-hati untuk mengatakan bahwa kurvanya sudah turun atau kasus baru melambat. Karena ternyata kita melihat mereka menggunakan kurva yang tidak tepat untuk menilai situasinya. Artikel ini bercerita tentang itu, bahwa pemerintah satu, harus terbuka untuk menggunakan kurva yang benar. Kedua, menggunakan data yang benar. Jadi pertama data yang benar, cara analisis yang benar, dan cara interpretasi yang benar. Jadi ini konteks daripada artikelnya. Ini artikel yang kemudian di-blow up oleh banyak media bahwa kita mempertanyakan integritas data dan cara interpretasi pemerintah. Jadi gitu Pak Dendi, yang ramai cukup berani juga ya, Pak. Artikel terakhir mungkin ya. Ya, karena ternyata yang saya khawatirkan adalah ketika di awal mungkin tanggal 6 Mei, itu kan Presiden Jokowi sudah menyatakan bahwa dengan cara apapun kurva harus turun, begitu kan, di bulan Mei dan Juni ini, gitu kan. Nah, kemudian secara kepemimpinan beliau berhak saja untuk menyatakan itu, tapi kita khawatirkan adalah jajaran di level berikutnya yang mohon maaf mungkin asal Bapak senang juga ikut-ikutan mengatakan kurva sudah turun begitu, atau melakukan pelonggaran berbagai macam intervensi. Nah, itu yang kita khawatirkan. Jadi kita edukasi kembali pemerintah, kita edukasi masyarakat bahwa situasinya belum seindah yang dibayangkan begitu. Nah, jadi hati-hati untuk menyatakan bahwa sesuatu itu sudah melambat, menurun, atau sudah bisa dikendalikan. Lanjut sedikit jadi, Pak Dendi. Ya, menurut penelitiannya Iqbal dan lembaganya berarti berlawanan dengan apa yang dikatakan oleh pemerintah. Dalam arti jadi, tidak dalam keadaan sederhana sebenarnya gitu. Ya. Jadi sebenarnya digunakan itu datanya mungkin benar, tapi cara analisisnya yang salah. Jadi kalau kita bisa lihat di setiap hari itu di covid19.go.id itu Anda bisa teman-teman bisa lihat di grafik yang sebelah kiri itu ada sumbu Y-nya itu adalah jumlah kasus konfirmasi tambahan per hari, kemudian sumbu X-nya itu adalah tanggal pelaporan. Jadi kalau kita melihat dari grafik itu sebenarnya tidak ada indikasi bahwa kurvanya menurun kan, tidak ada juga indikasi bahwa kasus barunya melambat. Nah, saya tidak tahu ketika saat itu sebenarnya kurva apa yang mereka lihat, sehingga saya mengatakan bahwa jangan-jangan pemerintah itu membaca kurva yang berbeda dengan yang ditampilkan di publik. Kemudian sehingga saya berpikir kemudian, kalau gitu coba gunakan cara analisis yang standar terhadap ilmu epidemiologi. Nah, standar terhadap ilmu epidemiologi dalam kasus epidemi ini ada namanya kurva epidemi. Yang berbeda apa?
dengan kurva yang digunakan pemerintah. Kurva yang digunakan pemerintah itu menggunakan tanggal pelaporan. Jadi tanggal yang dilaporkan oleh Pak Yuri itu. Sedangkan tanggal kurva epidemi yang sesuai standar, sumbu X-nya itu adalah tanggal mulai bergejala, ya, atau tanggal ketika sampel itu diambil. Nah, jadi kurva epidemi itu dia mengabaikan lebih menggambarkan situasi penularan sebenarnya, karena dia lebih dekat dengan kapan orang mulai tertular gitu. Ya. Kalau kita pakaikan kurva pemerintah, dia terpengaruh oleh lamanya pemeriksaan. Jadi kemarin itu lama pemeriksaan itu sampai 1-2 minggu. Jadi diambil sekarang, ya nggak tahu apa hasilnya, bisa 1 minggu lagi atau 2 minggu lagi, itu kita nggak tahu. Nah, oleh karena itu, kalau berpatokan kepada tanggal dilaporkan oleh pemerintah, itu nggak menggambarkan situasi yang terjadi gitu. Jadi kalau dianggap turun, itu bukan refleksi dari yang kemarin. Bisa jadi karena lab-nya nggak lapor, ya. Bisa jadi karena lab-nya itu terlambat melaporkan kepada pemerintah. Bisa juga pemerintah butuh waktu untuk kompilasi data dulu. Nah, jadi ada banyak faktor yang berpengaruh terhadap tanggal pelaporan. Sehingga saya katakan, tolong jangan gunakan tanggal pelaporan, tapi gunakan tanggal yang lebih awal, yaitu tanggal mulai bergejala. Saya berikan contohnya di Cina. Ini kurvanya seperti ini. Jadi kita tidak hanya memberikan solusi, kita kasih tahu, ini loh cara membuat analisis yang benar itu seperti ini gitu. Kemudian kita sudah berapa nih? Kita sudah hampir 3 bulan kan, nih kurva epideminya juga belum muncul kan sampai hari ini. Ternyata kita memang ada masalah dalam data manajemen kita sih. Bal, bahaya dong Bal, kalau seandainya kurva yang dipakai pemerintah itu tidak menggambarkan keadaan sebenarnya. Padahal untuk menentukan suatu daerah bisa direlaksasi PSBB-nya, itu kurvanya udah harus landai kan, syarat-syarat. Salah satu syaratnya bukan seperti itu ya? Ya, jadi itu. Jadi kurva yang kita pergunakan itu sangat mengandalkan kepada jumlah kasus. Ya, jumlah kasus yang ditemukan. Masalahnya, jumlah kasus yang kita temukan tergantung kepada jumlah yang diperiksa. Nah, kalau jumlah kita diperiksa kecil, maka jumlah kasus yang ketemu juga kecil kan. Nah, seolah-olah memberikan indikasi bahwa masalahnya sudah selesai, masalahnya sudah melambat, situasinya sudah bisa dikendalikan. Padahal itu terbatas karena pemeriksaan kita yang sedikit. Itu yang jadi masalah sih. Dan jadi hati-hati untuk menginterpretasikan kurva kasus, karena kasus tergantung kepada pemeriksaan. Gitu. Iya. Walaupun sebenarnya agak dua sisi mata uang juga, Bal. Keputusan pemerintah untuk relaksasi ini kan terkait karena tekanan ekonomi sebenarnya kan. Gimana ekonomi biar tumbuh dan segala macam. Soalnya kalau dipikir secara awam nih ya, apa yang dilakukan pemerintah sama PSBB itu kan rugi 2 kali pemerintah sebenarnya. Dengan PSBB korban juga makin banyak, dengan PSBB ekonomi juga turun. Secara kan kenapa dengan PSBB korban juga makin banyak, karena orang Indonesia tahu mada-mada kan, tahu sendiri kan tentang peristiwa Sarinah, tentang peristiwa yang di pasar segala macam, yang di mall baru-baru buka ya udah kayak orang kesetanan, nggak pernah lihat mall seumur hidup gitu ya. Jadi mungkin ya kemungkinan pemerintah juga mikir ya rugi-rugi amat ya PSBB ya, orangnya juga kayak gini juga gitu loh. Akhirnya ya terpaksa dilonggarkan PSBB-nya gitu. Cuma ya itu tadi Bal, siap nggak sih? Padahal kalau di luar negeri kan untuk new normal itu rumah sakitnya siap. Terus fasilitas-fasilitas umumnya itu untuk cuci tangan tuh udah harus siap. Menurut Iqbal sendiri gimana tuh Indonesia untuk atau 4 daerah itu? Ya, aku mau jawab dulu mungkin dengan slide berikutnya karena ini relevan dengan pertanyaan Dendi ya. Oke, Pak Freddy ya. Freddy, ya ini. Jadi untuk COVID-19 ini itu belum ada vaksin, belum ada obatnya, sehingga intervensinya itu kalau saya katakan terbatas ya. Jadi kita hanya bisa ngelacak orang. Kenapa kita agresif? Kenapa kita harus mencari orang yang positif? Itu karena supaya kita bisa mengunci orang yang positif itu di dalam rumah sehingga dia nggak kemana-mana. Itu kenapa kita minta testingnya itu ditingkatkan. Jadi kita cari tahu orang infektif, kita kunci. Kemudian kalau kurang lebih intervensinya itu hanya 5 ini aja ya. Jadi yang kedua itu contohnya itu ya, meminimalkan peluang tertular dari orang lain ke orang lain. Ya, itu contohnya masker, cuci tangan itu. Nah, sekarang masalahnya adalah
Yang ketiga nih, meminimalkan kontak antar anggota masyarakat. Nah, itu kenapa dulu pemerintah minta bekerja, belajar daripada di rumah, atau PSBB dalam arti sesungguhnya, itu tujuannya adalah meminimalkan kontak itu. Sekarang permasalahannya adalah kayak gini, kita Indonesia itu sudah kehilangan 3 kali golden time period-nya. Pertama, Januari, Februari. Januari, Februari itu masa penyangkalan kita. Karena pada saat itu beberapa negara, kenapa kita nanti lihat ya, Taiwan, Korea Selatan, Thailand, dan kemudian Jepang, mereka sudah siap-siap karena mereka dulu belajar dari SARS, ya kan? Sehingga pada ketika terjadi, pada minggu kedua saja Taiwan sudah menutup perbatasannya dengan Cina daratan. Betul. Sedangkan kita itu masih lagi masa-masa denial tuh, Januari, Februari. Diindikasikan seolah-olah rumah sakit kita sudah siap. Oh ini pokoknya kalau corona masuk Indonesia siap. Anda lihat aja di artikel di akhir Januari itu pemerintah kita bilang begitu. Pada bulan Februari belum ada pemikiran untuk membuka akses pemeriksaan laboratorium selain dari labnya di Litbangkes. Jadi belum ada tuh pembicaraan itu. Jadi hanya satu. Bayangkan satu Indonesia yang luas ini, itu labnya cuma satu aja. Hilang tuh. Januari Februari itu. Itu yang terjadi di Januari Februari. Jadi kita nggak siap. Ketika masuk ke Maret nih, baru tuh masih ribut tuh 2 minggu. Apakah boleh lab lain selain Litbang yang periksa? Akhirnya didesak pemerintah, akhirnya meminta Kemenkes untuk membuka akses untuk lab yang lainnya. Celakanya, ketika dibuka, labnya ada, orangnya nggak terlatih. Karena ngurusin virus beda dengan ngurusin parasit. Dia pakai level standar lab tersendiri itu, Dan. Kemudian ketika orangnya ada dilatih, PCR-nya nggak ada, alatnya nggak ada, harus dibeli. Kayak kita beli barang itu nggak sama kita beli Tokopedia, barangnya datang besok. Kalau alat kayak gini medis. Oke. Kemudian ketika alatnya ada, reagennya nggak ada. Komponen primernya itu nggak ada. Kenapa orang seluruh dunia lagi berbondong-bondong, berborong beli reagen itu? Hanya negara-negara dengan teknologi terbuka yang punya. Amerika, Rusia, Korea Selatan, Cina, Jepang, dan beberapa negara Eropa yang punya kapasitas kayak begitu. Anda bayangkan di satu dunia lagi cari barang itu. Makanya kita tuh keteteran lagi. Kita udah kehilangan ya 2 waktu. Terus kemudian kita ada nih indikasi bekerja, belajar daripada di rumah sama PSBB. Tapi ketika itu mulai PSBB 3 April, itu kan nggak, kalau kita boleh bilang ya, emang ketat, tapi nggak seketat yang kita harapkan. Kenapa? Coba lanjut di slide berikutnya. Ini mungkin slide berikutnya. Nah ini adalah data dari Google Mobility. Harapan kita adalah ketika orang itu diminta untuk di rumah, sebagian besar populasi kita itu harusnya di rumah. Anda bisa lihat di sini, setiap garis itu melambangkan provinsi ya. Jadi kita bisa lihat dari ketika Pak Presiden menyatakan 16 Maret bekerja, belajar daripada di rumah, sebagian besar dari masyarakat kita itu mematuhi sebenarnya. Mematuhi untuk lebih banyak di rumah. Ya. Kemudian kita lihat tanggal 20 Maret itu kenapa ada yang curam itu adalah di Bali saat itu lagi nyepi. Nah, ini benar-benar mereka patuh 55%, hampir 90% kegiatan itu beralih ke rumah. Kemudian kita lihat fluktuasinya. Jadi ketika PSBB itu, dan kita hilang lagi momen, ketika PSBB itu ada, harusnya itu sampai ke 80%. Minimal 80% orang itu ada di rumah. Jabodetabek, apalagi kemudian itu ikuti Jawa Barat dan beberapa kabupaten lainnya, dan tidak semua kabupaten kota, contohnya di Jawa Tengah, satu provinsi Jawa Tengah nggak ikut PSBB kan, hanya mungkin kota Tegal aja waktu itu kan. Kita kehilangan lagi momen di situ, momen PSBB itu kita hilang lagi tuh, karena ternyata ada daerah yang PSBB pun nggak maksimal. Kemudian kita, ini kan ada bulan puasa nih, bulan April Mei. Bulan puasa itu adalah bulan menahan diri kan, Dan? Menahan diri, dan mungkin orang juga lebih banyak di rumah. Itu kita hilang momentum lagi, karena kita lagi larangan mudik itu. Larangan mudiknya hari ini, sanksinya 2 minggu depan. Kita kehilangan momen lagi. Jadi kita kehilangan momen itu 3 kali nih, sebenarnya. Jadi gitu, Dan. Jadi udah intervensinya terbatas, nggak maksimal. Nah, ini yang terjadi. Maka kita sekarang, itu yang dia dimasuk dari ke new normal kan, Den, ya? Nah, ini aku jawab ya, yang new normal ya. Mungkin lanjut di slide berikutnya, Pak Fridi.
Nah, ini kan orang banyak nih ribut nih. Apaan tuh new normal gitu? Kenapa yang harus ada yang ngotot? Kenapa harus new normal nih? Dalam waktu dekat, minggu depan nih udah harus new normal nih. PNS udah mulai masuk nih ya, BUMN Iya, mungkin betul. udah mau masuk, ya transportasi udah mulai balik lagi ke normal ya Den ya. Iya. Terus mungkin industri udah mulai lagi, mall buka lagi segala macam. Tapi kan ada yang khawatir nih. Kenapa sih? Kenapa mereka khawatir gitu? Emang resikonya apa nih? Terus emang harus bulan depan ya? Kemudian ada lagi orang bilang, wah kalau normal baru nih sama dengan penyebaran baru. Nah, kita lihat nih. Terus kita lihat juga negara-negara yang kayak apa. Terus kita sebagai individu apa ya? Kita nggak ngomong lah sebagai institusi, tapi sebagai individu aja. Nah, aku lanjut sedikit ya, Dan, jawab pertanyaan Denny tadi. Lanjut. Ya. Ke slide berikutnya. Nah, ini. Jadi, by definisi ini aja lah. Jadi, apa yang dimaksud dengan new normal sudah ada katanya definisinya di kamus bahasa Indonesia ya. Cara hidup manusia pasti berubah selama pandemi virus ini dan virusnya mungkin akan endemis. Jadi seperti flu ya. Mungkin seperti itu. Kapan itu selesai kita nggak tahu, tapi mungkin virusnya akan lama dengan kita. Kemudian yang kedua, premisnya adalah aktivitas ekonomi terpaksa dibuka. Karena kalau nggak dibuka ini, negara dapat penerimaan dari mana? Betul. Orang PHK massal, orang lapar, orang nggak peduli lagi mau sakit, tapi orang peduli dengan perut. Kalau negara nggak bisa menjamin perutnya terisi, dompetnya terisi, atau dia nggak terima sesuatu, ya kan dia nggak peduli nih. Lo ngomong virus sudah nggak peduli dah. Dia harus makan, keluarganya harus makan. Jadi ini kenapa new normal harus diberlakukan ya dalam konteks ini. Ketiga, sekarang ini dikembalikan ke masyarakat. Pemerintah sudah bikin guideline, kita balik lagi nih ke individu. Ini balik lagi ke kita nih. Kita mau patuh apa enggak? Kalau kita bersama, 100% kita bersama-sama nih patuh untuk terapkan ini virusnya cepat selesai. Tapi kan ada bagian masyarakat yang istilahnya nggak ngerti ya. Kenapa nggak mau mengikuti anjuran untuk menggunakan proteksi itu? Karena kalau kita nggak bersama-sama, itu masih ada kelompok sebagian besar di kelompok itu yang tetap membantu penularan, masalah ini nggak akan selesai. Dan itu nama kemudian lanjut lagi sedikit. Nah, kita perlu tahu juga nih kenapa dia ada kan gitu ya. Mungkin nanti teman-teman bisa cerita lah ya kenapa. Lanjut sedikit, Fedi. Nah ini. Nah ini yang dia dibilang tadi kan tekanan ekonomi kan. Nah jadi di awal dulu sekitar bulan Maret ya ini Bu Sri Mulyani sudah memperkirakan ini. Kemudian Bappenas juga muncul lagi dengan 3,5 juta orang. Terus Kadin bilang, oh enggak 3 juta, 10 juta kok. Terus ada lagi yang bilang, ada lembaga penelitian bilang, wah enggak 10 juta, 12,5 juta. Terus Sandiaga, ini mungkin motif politik juga kita nggak ngerti, enggak kok ini sampai 15 juta. Kadin bilang 40 juta. Anda bayangkan kalau pemerintah ditakut-takutin pakai angka begini. Ya kan? Ini nih, kalau ini nggak dibuka, 40 juta orang nih Kadin yang ngomong resmi. Ini bisa nih pengangguran nih akibat COVID ini. Ya kan? Siapapun pemimpinnya, siapapun presidennya, kalau ditakut-takutin pakai angka ini, ya jiper. Ini kita mau kolaps bagaimana? Kan gitu ya. Nah, akhirnya alasan ekonomi itu mau tak mau harus jadi lebih kuat dibandingkan dengan alasan kesehatan. Itu pendapat saya ya. Walaupun saya dari kesehatan publik tidak setuju, tapi ya dia serial itu dunia kehidupan tuh begitu kan. Nggak bisa kita memasangkan kalau saya dari ekonomi lain gitu. Kalau saya dari ekonomi, Bal, saya setuju kalau ini dibuka, Bal. Ya, itu realitanya. Mau gimana gitu kan? Negara bakal bangkrut, nggak punya penerimaan kan? Iya, betul. Negara nggak punya uang untuk bayar 40 juta orang itu per bulan gitu dengan hidup yang even minimal pun mungkin nggak bisa gitu. Apalagi bansos kemarin ada masalah kan dari datanya segala macam gitu kan, nggak sampai ke orang. Jadi ya banyak sih. Aku melihat tekanan ekonomi ini paling kuat untuk yang sekarang. Gitu Den. Kemudian aku lanjut sedikit ya Den, yang itu. Boleh lanjut. Apa? Ya, lanjut. Yang teman-teman yang mau bertanya sampaikan di chat. Iya. Ya. Ya, nanti aku coba jawab ya. Oke, lanjut Pak Fridi. Nah, jadi kan sekarang ada 2 peraturan nih yang masih anggaplah ya
Dua peraturan yang masih jadi patokan, yang satu yang PSBB itu yang tanggal 3 April, karena masih beberapa daerah masih memperlakukan PSBB. Jadi saya tidak melihat lagi ada daerah-daerah baru yang usul PSBB. Kemudian ini yang baru ini, yang peraturan Kementerian Kesehatan untuk ini protokol kesehatan itu. Nah, ini Presiden sudah meminta nih 2 pilar nih, TNI sama Polri katanya, ya kan? Benar kan? Untuk memantau yang di berapa tadi? 4 provinsi ada ya? 4 provinsi. 4 provinsi, 25 kabupaten kota untuk istilahnya dalam tanda kutip mengamankan. Ini kita nggak begitu jelas ya. Ini Katanya gitu, Bal. Karena kalau cuma komitmen individu aja tanpa law enforcement, ini nggak akan jalan. Makanya ini akan ada law enforcement. Mungkin ini yang orang yang ngumpul-ngumpul tanpa izin segala macam itu bakal ditindak langsung mungkin nanti. Ya. Nah, pertanyaan gue memang gitu deh. Jadi kenapa nggak waktu PSBB kemarin gitu kan? Sekalian aja. Jadi why now? Kenapa nggak dari larangan mudik kemarin diberlakukan aja nih TNI Polri pasang gitu di tol itu nggak boleh masuk gitu, nggak boleh keluar. Well, gitu, better kan? late than never, Bal. Gitu kan. Jadi daripada terlambat ya oke lah gitu. Tapi nanti kita lihat ya gimana lah implementasinya. Tapi yang jelas kalau saya lihat ini dia apa ya, protokol kesehatannya jelas nih ada 5 ya, jaga jarak aman, masker, suhu tubuh, tempat cuci tangan, sama jumlah kapasitas pengunjung. Karena kalau kita baca keputusan Menteri Kesehatannya mabuk loh. Poinnya banyak banget, dan kalau gue sebagai pengusaha ya, gue sebagai pemilik mall gitu ya, gue nggak yakin gue bisa penuhi semua kriteria itu gitu ya. Ya, tapi kita lihat lah ya nanti situasinya kayak apa. Pasti nggak seideal yang ada di dalam keputusan sih. Nah. Iya, Bang. Yang kayak antar kubikel aja kita harus bikin tirai tembus pandang itu loh. Untuk pelayanan kepada publik itu pun belum kita penuhi itu untuk kantor-kantor pelayanan gitu. Iya. Nah, ini kita mau buka lagi minggu depan kan, nah, apa siap gitu kan, gitu aja sih. Jadi banyak sekali sebenarnya kadang-kadang antara peraturannya sudah detail sama kayak SPB kemarin. PSBB itu luar biasa tuh ketatnya segala macam, ya kan? Nah, tapi kan realitanya juga nggak seperti itu amat gitu ya. Walaupun di situ ada aparat hukum boleh mengambil tindakan untuk mengamankan apa-apa, tapi nggak begitu masif sih. Benar-benar. Tapi nggak tahu nih sekarang dia normalnya kayak apa, nanti kita lihat aja lah ya. Bal, terus ya bukannya ini ya, tapi nada kita berbincang-bincang ini kayaknya agak-agak khawatir ya sama new normal ya. Sebenarnya kekhawatiran Iqbal tuh apa sih sama new normal? Benar. Nah, gue lanjut ke slide berikutnya ya. Oke. Nah, lanjut ya. Nih. Oke, jadi ini baru kemarin nih, fresh nih dari kakak kelas kita nih ya. Katanya pemerintah resmi memperpanjang masa darurat. Jadi situasinya masih status bencana non alam belum dicabut, alias pemerintah pusat masih dukung ya, infrastruktur masih jalan. Oke ya, kita dulu kita anggap ini pemerintah masih konsen sama situasi COVID. Nah, coba kita lihat yang berikutnya. Kenapa seorang khawatir, ini slide berikutnya ini. Nah, gitu. Jadi kalau orang kesehatan masyarakat atau kesehatan publik, apa yang menjadi kekhawatiran dia itu berdasarkan sejarah. Jadi dia lagi sejarah. Karena kita nggak tahu nih apa yang terjadi sebulan ke depan, 2 bulan ke depan. Kita bisa bikin model ya, tapi ya itu pas selalu pakai asumsi. Jadi dia lihat sejarah nih. Jadi pandemi yang lumayan parah, kita bilang parah lah ya, karena puluhan juta orang, mungkin 25 sampai 50 juta orang meninggal saat itu di tahun 1918 sampai 1919. Jadi kekhawatiran terhadap new normal ini karena lihat sejarah ini. Jadi ketika teman-teman bisa lihat ini grafik-grafiknya apa, ini adalah jumlah kematian mingguan per 100.000 orang penduduk. Ini cukup lengkap nama kota-kotanya di Amerika Serikat. Ya. Jadi mereka cukup mendokumentasikan angka-angka ini. Kemudian kalau teman-teman bisa lihat di bagian yang paling atas itu ada kota-kota ya yang tindakan pengendaliannya terlambat dan waktunya lebih pendek. Jadi dia sudah terlambat, pendek lagi gitu ya. Sehingga kita lihat jumlah kematiannya lebih tinggi itu dibandingkan dengan yang paling bawah. Nah, paling bawah itu adalah kota-kota yang lebih dulu melakukan tindakan pengendalian dan waktunya lebih panjang. Nah, itu kota-kota yang bawah nih. Jadi kalau dilihat angka 807, 748 itu adalah jumlah kematian per minggu yang paling tinggi. Ya. Kemudian kita bisa lihat di situ dari ini berapa negara bagian ini. Nah kita
lihat tuh, ada lagi namanya puncak-puncaknya. Ada puncak paling tinggi, kemudian ada gelombang berikutnya. Nah, gelombang berikutnya itu terjadi kenapa? Ya karena itu ada relaksasi. Jadi tadinya gini konsepnya, orang itu ditahan di rumah. Orang itu istilahnya diminimalkan kontaknya dengan orang lain. Kemudian dilakukan relaksasi sehingga orang itu keluar. Ketika dilakukan orang itu keluar, ketika masih ada yang infeksius, jadi masa infeksius itu, masa orang mampu menularkan virus ini ke orang lain itu berkisar antara 5 sampai 20 hari. Jadi anggap 1 sampai 3 minggu tuh masih bisa kita nular-nurin ke orang. Kalau misalkan 2 minggu dia ditahan, 1 minggu dia keluar, nah itu terjadi kontak. Nah ini yang terjadi kenapa ada gelombang. Orang kan bilang kan second wave. Ya ini nih cerita second wave itu ini dari grafik ini sebenarnya yang digambarkan ini yang terjadi. Ini cukup representatif untuk menggambarkan apa yang terjadi. Jadi yang dikhawatirkan oleh orang kesehatan publik, kalau Anda buka sekarang, nah ini resikonya. Itu dan Iya. Beralasan banget sih sebenarnya kekhawatirannya, Bang. Karena ya tadi kata banyak meme di media sosial tuh kita kayaknya lompat dari PSBB langsung new normal tanpa harus mempersiapkan segala yang harus dipersiapkan gitu loh. Tapi ya udahlah ya. Keadaan ini mau nggak mau ya kita harus berdamai sama keadaan. Mau gimana lagi gitu. Terus baru dapat berita nih di Korea Selatan itu baru buka sekolah langsung terinfeksi lagi, kena lagi. Akhirnya tutup lagi semuanya, PSBB lagi semuanya, lockdown lagi gitu. Kalau bisa nggak Bal cerita dari negara-negara lain tuh kayak gimana sih orang-orang yang udah new normal ini? Oke, baik. Aku mulai ke slide berikutnya ya. Aku kasih ilustrasi dulu apa yang terjadi di dunia ini. Nah, ini teman-teman kalau bisa lihat grafik ini, bisa ambil di our word in data ini. Ini grafik bagus sebenarnya. Jadi sumbu Y yang vertikal itu adalah jumlah kasusnya dia. Sumbu X itu adalah harinya ya. Jadi hari ketika setelah 30 hari ya. Kita lihat nih ya. Bagaimana cara cepat membaca kurva ini ya? Ini kan satu garis itu satu negara ya. Lihat aja kurva-kurva yang ala takulai gitu. Garis-garis yang ala enggak, aku pakai takulai. Kalau garis-garis, ya. Kalau tahu kan takulai kan ya, masih ingat ya. Kalau garis-garis yang ala takulai ya. Contohnya Cina, kemudian Islandia, New Zealand, Kroasia, itu artinya dia sudah berhasil menekan kasusnya. Jadi seperti Brazil, Amerika, India itu belum karena dia masih lagi di atas tuh ya. Jadi garisnya itu masih di atas, artinya dia belum mampu menurunkan kasusnya. Jadi kalau kita lihat dari grafik ini, negara-negara yang berhasil adalah negara-negara yang sudah grafiknya sudah terkulai ke bawah gitu. Nah, Korea Selatan, Cina, Australia, Islandia, New Zealand sebagai contoh yang paling baik sekarang. Kemudian kita lihat Indonesia. Lanjut. Nah, Indonesia kok lagi tagang-tagangnya gitu. Kalau laki-laki itu lagi masih di hati-hatinya gitu kan. Alun-alun tak boleh, alun selesai. Masalahnya kok alun selesai gitu loh. Nah, ya kan? Yang kedurusnya itu alun tak boleh, masih lagi tagang-tagangnya. Beda ke Australia. Kalau Australia itu udah turun, Australia itu lah selesai lah tak bolehnya kan. Indonesia kok lagi puncak-puncaknya, deh. Kenapa? Coba kita lihat lagi, deh. Apa yang terjadi? Nah, ini dia. Teman-teman kalau lihat kurva, selama ini pasti cuma ngelihat kurva Indonesia kan. Oh, kurva Indonesia. Tapi coba lihat kurva per pulau. Ya, jangan lihat kurva per provinsi. Kenapa? Karena gini, virus itu tidak mengenal batas provinsi. Oh ya, nanti Jakarta kita kendalikan, atau Jawa Barat kita kendalikan, Jawa Tengah gimana? Jadi ya, orang itu bergerak. Jadi virus itu nggak bergerak, tapi orang dengan virus itu yang bergerak. Gitu. Sehingga kita, kalau dari sisi epidemiologis, orang lebih condong sebenarnya ngelihat itu per pulau. Kenapa? Karena Indonesia itu punya keuntungan, punya pulau, punya laut. Gitu ya. Nah, pasti ada batasan mobilitas. Gitu ya. Jadi kalau kita lihat Sumatera itu rata-rata seminggu itu masih sekitar 80-an. 80 kasus per minggu. Kalau Jawa Bali itu masih berapa? Ini saya lihat masih kurang dari 400-an lah ya per minggu. Ini Kalimantan ini. Kalimantan itu masih di angka 50-an, kemudian di Sulawesi masih di angka 70-an per minggu. Jadi kalau kita ngelihat itu trennya itu lagi masih naik. Memang kita lihat di Jawa Bali untuk mulai lebih awal, kemudian menyusur
ke pulau-pulau yang lain. Tapi masalahnya adalah di Sumatera, Kalimantan, Sulawesi itu nggak banyak tes lab yang mampu itu. Jadi 64% dan laboratorium COVID itu ada di Jawa Bali loh, 64%. Jadi kenapa Jawa Bali ini banyak kasus? Ya wajar juga, karena orang ngambil dari rumah sakit, langsung periksa ke lab. Sedangkan orang dari Papua sana, dia tahu nggak dia periksa kemana? Dia hanya periksa ke satu lab di Jayapura, atau kalau nggak dia kirim ke Surabaya. Lu gila tuh, Jayapura, Surabaya. Gitu. Atau Jayapura ke Makassar. Jadi daerah-daerah kita yang di luar-luar itu situasinya juga gawat, bro. Indonesia itu bukan satu wajah, bukan Jawa Barat doang, bukan Jakarta doang, tapi banyak gitu. Nah ini kalau situasi di pulau-pulau ini kayak begini, situasinya lagi tagang-tagangnya gitu, lagi naik-naiknya gitu. Itu sih menurut pendapatku, Den. Nah, kita lihat coba lagi, Den, ya. Yang jawaban soal Korea tadi ya. Nah, lanjut sedikit ke slide berikutnya. Nah, ini. Gue tadi ngomong soal testing kan. Testing gitu. Kan ini grafik ini itu menggambarkan kapasitas testing. Ini coba nih lihat Indonesia. Indonesia itu ada di bawah ya. Jadi bisa di bawah. Coba lihat Jepang sebelahnya. Jepang itu dia nggak masif testing kayak Korea Selatan, tapi masyarakatnya nanti siapa? Fitrianto nanti ada di sini ya. Orang itu udah terbiasa sama bencana. Kalau disuruh di rumah ya di rumah gitu. Kalau disuruh ini secara psikologis behavior dia sudah siap. Jadi dia nggak perlu testing banyak, tapi dia pokoknya orang berisiko, bergejala harus lapor, kalau nggak didenda. Sehingga habis itu juga yang orang masuk harus diperiksa, harus karantina. Gitu. Jadi sistem dia strict terhadap regulasi. Regulasinya simple tapi strict gitu. Kalau kita regulasi kita banyak tapi kita nggak strict gitu. Nah, itu masalahnya di kita. Jadi teman-teman bisa lihat kayak di Indonesia itu di bawah, testing rate kita masih di bawah, ya kan. Bandingkan dengan Malaysia yang udah di atas, wah, apalagi Australia sudah baru kita tuh jauh masih testing rate kita. Jadi kalau kita bilang bahwa kasusnya sudah turun, sudah sedikit orang itu karena testing kita sedikit. Karena kita tuh nggak intensif mereka untuk periksa gitu. Sehingga saya katakan apapun yang bilang dia sudah turun, melambat itu karena testing kita yang kurang. Perkiraan itu 1-5% penduduk Indonesia ini mungkin terkena COVID. Ini kalau kita lihat dari data-data negara lain ya, dia periksa sekitar 1% populasinya itu kena COVID. Kalau Indonesia ini 267 juta, itu berarti ada sekitar 2,7 juta. Minimal orang kena. Nah, sekarang kita ketemu berapa? Baru ketemu 25.000 kan? Nah, masih banyak lagi yang kita belum ketemu. Nah, lanjut. Nah, ini Korea Selatan nih. Seru nih. Nah, Korea Selatan. Coba lihat nih ya. Korea Selatan itu dia bikin reopening bisnisnya itu ketika tanggal 6 Mei. 6 Mei itu kasusnya secara nasional itu 2. Nah, coba kita bayangkan. Dia reopening itu ketika 2. Apa dia hati-hatinya tuh untuk reopening bisnis. Apa yang dibuka? Fasilitas kafe, restoran, segala macam, sekolah juga mulai dibuka. Kemudian yang dia temukan itu bukan anak-anak sekolah saja, tapi adalah orang yang berkumpul di bar kan. Nah, ini kan ada satu cluster bar, ada restoran yang kemudian, ternyata ketemu nih positifnya. Gitu. Nah ini yang jadi masalah ternyata kontak rate-nya itu meningkat, virusnya muncul lagi klaster baru. Kenapa Korea Selatan ini bagus, Dad? Kenapa? Coba bisa bayangkan. Mereka itu melacak setiap aplikasi kita. Ini bayangkan kita punya handphone ya, dia bisa tahu setiap menit kamu kemana. Kita kemana itu dia tahu. Pemerintah tahu. Kalau Indonesia diterapkan kayak gitu, wah ribut orang-orang. Dulu pernah di awal-awal pemerintah ingin buat akses kepada cellphone, kepada nomor-nomor kita. Jadi dia tahu A kemana, si A ke restoran mana, si A ke masjid mana, dia ketemu dengan siapa, itu dulu pernah digagas, tapi nggak berani, karena terganjal undang-undang ITE. Korea Selatan nggak peduli dia. Ini dalam keadaan pandemi, setiap orang dia harus tahu, dan itu diumumkan ke publik. Jadi kalau misalkan lo pergi ke panti pijat, misalkan, setelah dari mana gitu, dia bisa lacak gitu. Bayangkan, dan dia bisa lacak, bisa tahu siapa aja orang yang ada di panti pijat itu. Gila nggak tuh Korea Selatan? Nah gitu caranya dia, maka dia bilang di sini, kalau ada kasus dia buka, yang repot itu pemerintah, karena dia harus lacak siapa aja orang yang minum di bar itu, ya berapa hari, dia celacak lagi keluarganya. Gila nggak tuh dia carinya? Maka dia bilang, sosial Korea Selatan ini udah testingnya bagus, pelacakannya itu jago. Ya. Itu deh untuk Korea Selatan deh. Iya, tapi ya terakhir itu PSBB-nya new normalnya gagal katanya, Bal, di situ, Bal. Ya, jadi konsep
new normal itu tadi gitu kan. Jadi kan orang boleh bergerak, ya kan, tapi dengan protokol kesehatan. Itu saja ketemu dia, ya kan. Itu kasusnya berapa? Kasusnya itu kurang loh dari 20, kasusnya kurang dari 20. Kasus kita berapa? Ya, kurang 20 aja dia gagal, apalagi sebanyak ini kan gitu. Ini ya ilustrasinya ya. Nggak tahu lah nanti. Jadi Tuhan berkata lain yang nggak ngerti lah kita. Lanjut. Oke, lanjut. Pertanyaan berikutnya, Bang. Ini teman-teman udah banyak nanya nih, Bang. Kan kita udah agak lewat harusnya 1.30, 1.30, sekarang udah 1.37. Gimana kalau kita lanjut ke pertanyaan teman-teman, Bang? Boleh. Oke, ya. Ini udah banyak banget pertanyaan, udah 11. Untuk menghindari kita nggak banyak waktu untuk menjawab, saya bacain aja pertanyaannya ya. Halo, ya. Dendi. Kalau izin dulu 1-2 menit untuk launching polling untuk kawan-kawan kita. Kita ada 60 peserta, alhamdulillah. Jadi kalau kita launching polling buat tahu apa namanya untuk kedepannya kita mau tema apa. Karena ini kan dari alumni untuk alumni. Jadi maunya teman-teman alumni apa, kita tinggal bantu fasilitasi aja kan. So boleh izin ya, 1-2 menit. Boleh. Kawan-kawan semua minta tolong isikan polling. Saya launching pollingnya sebentar ya. Oke. Halo Dendi. Ya, silakan lanjut. Coba di pertanyaan aja dulu ya. Sebentar. Ya, kita lanjut ke pertanyaan. Di pertanyaan aja dulu ya. Pertanyaan pertama dari Asrawati, Bang. Asrawati ini kayaknya. Gimana secara epidemiologi rencana reopening sekolah? Sementara anak-anak termasuk golongan yang rentan. Dan untuk di Indonesia, kasus PDP cukup tinggi dibanding negara lain, dan perilaku dan kemandirian anak dan keluarga juga masih kurang dari negara lain. Ya, silakan, Bang. Terima kasih. Ya, jadi betul. Jadi kalau kita lihat pembelajaran di negara lain itu untuk anak sekolah ya contohnya. Ya. Pernah ada video yang menarik itu di Cina ya. Di Cina yang menggambarkan bagaimana anak itu datang ke sekolah, ya kan, kemudian sepatunya pun disemprot, ya kan, cuci tangan, terus ganti masker, gurunya juga melakukan yang sama di dalam kelas, ya dia kemudian antar siswa itu ada ada pembatasnya begitu ya, kemudian jarak antar siswa juga diatur. Pertanyaan kita adalah sekolah-sekolah kita sudah siap apa belum? Kalau kita lihat pedoman, kita lihat aja deh pedoman dari Kementerian Kesehatan, kalau nggak salah ada di soal sekolah. Itu gurunya harus diperiksa dulu, harus dipastikan. Penjaga sekolah juga, satpam juga, kemudian orang tuanya juga. Nah, sekarang kita bisa nggak memastikan semuanya itu terkendali begitu ya kan? Nah, itu yang memang keputusannya kan masih bulan Juni. Juli ya? Rencana. Bulan Juli kan. Saya pikir sekarang ini kan seperti Pak Menteri kan sudah melimpahkan nih ke gugus tugas nih. Coba gugus tugas deh putusin gitu ya. Jadi gugus tugas nanti yang mutusin. Sekarang belum diputusin sih. Tapi kalau dari sisi epidemiologi selalu ada resikonya, ya kan. Resiko itu tadi. Jadi ada kontak antar anggota masyarakat. Jadi kita nggak tahu nih jalurnya apakah dari gurunya, apakah dari jalur-jalur pegawai di kantor, ataukah dari teman-temannya, gitu. Nah, di negara-negara lain sudah ketemu nih, kayak di Singapura sudah, kemarin di Australia sudah ada ditemukan di anak sekolah ya, sehingga harus ditutup tuh satu sekolah. Gitu. Jadi kita nggak tahu sih ya apa yang akan terjadi, tapi ada risiko sih, Wati. Ya makanya kan ide kami lagi ngusulin untuk tunda, cuman kan pemerintah sepertinya tetap bersikeras untuk Juli depan mulai sekolah. Tapi kalaupun dimulai kan harusnya di SMP ke atas, karena anak-anak di bawah sekolah dasar, PAUD dan lain-lain itu risiko penularan sangat tinggi. Untuk kasus anak kita paling tinggi. Iya. Sebenarnya sama. Kalau saya lihat sih mau ada anak SD, SMP, SMA risikonya sama aja. Karena anak-anak itu kan kita aja pakai masker cuma keluar sebentar aja, setengah 1 jam aja udah pusing, karena apalagi dia disuruh masker seharian dari pagi sampai siang. Jadi ya itu. Jadi kalau mau kita ini satu bisa jadi dengan cara, misalkan seandainya pemerintah udah buat tuh ya, kan ada panduan tuh.
pedoman untuk kena sekolah. Kita coba cek aja nih, anggap ya kalau kita lakukan survei dari misalkan 50 sekolah, berapa banyak sekolah yang bisa menyediakan fasilitas itu. Ya kalau kemampuannya rendah, ya harus dipertimbangkan lagi apakah memang mungkin harus melanjutkan cara belajar yang kemarin atau seperti apa. Karena khawatirnya gini, udah dibuka, kita udah kehilangan banyak waktu nih. Kita buka, tahu-tahu itu aja terjadi lagi gelombang, tutup lagi kan. Sama dengan orang kerja sekarang. Kemarin misalkan gue PHK nih, sekarang gue harus cari kerja lagi nih. Kita harus cari kerja lagi, tiba-tiba gelombang lagi, gue berhenti lagi. Nah, ini kan apa ya, nggak semudah itu sih. Ya gitu. Jadi menurutku sih sampaikan aja faktanya, fakta kesiapan sekolah untuk responsibel menyediakan fasilitas cuci tangan, apalagi gitu ya, masker segala macam gitu, disinfektan juga perlu, terus pembatas fisik antar ini. Kan berarti kita satu kelas kan cuma berapa ya Pak? Ini juga kurang separuhnya kan, kalau nggak salah kan? Nah, iya, terus gimana tuh? Kalau ditaruh di mana tuh separuhnya lagi gitu? Kalau berita terakhir Bal dari KPAI itu, Bu Retno itu minta untuk syarat sekolah dibuka itu dari anak-anaknya itu klaster keluarganya itu semuanya bebas, semuanya negatif. Terus guru-gurunya harus karantina dulu 14 hari katanya seperti itu. Jadi memang sulit ya Bal. Berarti kan harus membuktikan bahwa orang tuanya negatif. Pakai apa? Pakai PCR. Sekarang aja lagi belum semua PDP bisa keperiksa. Lu tambah lagi dengan orang tuanya. Pusing. Sulit ya, benar sulit. Itu sih. Ya, jadi dilematisnya begitu sih. Jadi nggak segampang itu sih buka tutup soal. Kalau dari epidemiologis ya. Ya, terima kasih, Iqbal. Sama-sama nanti. Fridi, bagaimana Fridi? Apa tuh? Yang pollingnya ada masalah teknikal juga sih. Jadi mungkin kita pakai tools lain aja untuk survei nanti. Minta pendapat kawan-kawan. Carry on aja dulu dengan pertanyaan ya. Terima kasih. Pertanyaan kedua dari Verly Norman, mungkin sudah sempat disinggung jawabannya tadi. Apa kondisi yang disebut sebagai gelombang kedua pandemi? Standarnya itu gimana atau seperti apa, Bang? Ya, jadi kalau kenapa disebutnya gelombang 2? Karena kenaikan kasusnya lebih tinggi dibandingkan dengan periode sebelumnya. Seperti contoh yang tadi yang dinyatakannya. Tapi apa prasyaratnya? Prasyarat terjadinya gelombang kedua itu apa? 1, kontak antar anggota masyarakat meningkat. Nah, itu prasyarat gelombang kedua. Ya, jadi kalau kontak meningkat ada risiko. Jadi orang itu biasanya, jadi virusnya gini, jadi ekspektasi kita gini. Jadi kalau orang nanya ke gue sekarang ya, lu gimana dengan yang normal? Gue bilang hidup itu hanya ada 2 aja, abnormal sama normal. Normal itu yang kita hidup kemarin itu tuh, yang sebelumnya itu normal. Sekarang itu abnormal sih. Kita pakai masker keluar segala macam, itu kondisinya abnormal aja sih, nggak new normal lagi. Kenapa? Kalau terjadi gelombang kedua, nanti bikin lagi kebijakan new normal jilid 1. Nah, new normal jilid 2, kan jadi bingung ya. Padahal kondisinya sih sama-sama abnormal. Jadi, syarat terjadinya gelombang kedua yaitu ketika masyarakat itu dilepas, di mana di dalam masyarakat itu ada yang masih positif. Nah, itu kontak rate-nya meningkat, peluang antar orang untuk menular itu tinggi. Nah, itu syarat gelombang kedua udah. Mobilitas nggak ditahan, udah syarat gelombang kedua. Apakah terjadi apa enggak? Apakah terjadi untuk Indonesia apa enggak? Secara teori mungkin terjadi, realitanya nanti kita lihat ya. Thank you. Sama-sama ya. Terima kasih. Lanjut, pertanyaan 3 dari Herman. Bal, orang banyak ngomong nih Bal tentang strain, tentang sequence, dan lain-lain dalam istilah virus di berita yang bikin bingung kita orang awam. Ada penjelasannya nggak? Penjelasan gampangnya gitu lah. Terus bisakah parameter-parameter itu bisa menemukan alur penularan? Ya. Wah, ini pertanyaannya mantap nih. Dia udah baca banyak nih, Herman. Jadi kan virus itu kan dia terdiri atas struktur protein ya. Jadi mutasi itu kalau misalkan dia tadi anggap ya, misalkan A, B, C, kemudian dia bermutasi jadi A, C, C. Ya. Kemudian pindah lagi dia jadi A, B, B gitu. Nah, itu yang dinamakan, anggap sederhananya itu. Jadi struktur proteinnya yang berubah. Nah, jadi ada yang bilang bahwa sekarang strukturnya itu sudah berubah lebih dari 13 kali. Ada juga yang bilang bahwa semakin banyak dia bermutasi, keganasannya menurun. Tapi karena dia terjadi secara acak, kita nggak tahu nih, tiba-tiba muncul aja struktur yang ganas. Nah, ini juga
belum tahu, orang masih meneliti sih tentang itu. Kemudian apakah bisa dilacak ceritanya? Kemarin tuh ada tuh dari teman dari kemarin ngelacak tuh, jadi struktur Wuhan misalkan A, B, C ya. Kemudian kita lihat di mana lagi nih negara lain nih, misalkan kita dianggap ya, contohnya misalkan di Korea Selatan strukturnya akan masih A, B, C atau mungkin sudah A, B, B gitu. Oh, ini lebih dekat nih. Jadi yang berubah cuma satu struktur aja. Tapi kan struktur sebelah sana kan masih panjang nih. A, B, C, B, C, A kan struktur proteinnya masih banyak tuh. Nah, jadi mana yang paling dekat, nah itu dia asumsikan bahwa oh dia asalnya dulu di sana. Sehingga ada orang bilang bahwa virus Indonesia ini mungkin dulu dari orang, ada yang dari Wuhan, dari Cina datang ke kita, ada yang dari Wuhan, kemudian pergi dulu ke Eropa, gitu mungkin dari kemudian ada kontak dengan orang Indonesia. Nah bisa jadi begitu. Struktur ceritanya harus disesuaikan dengan riwayat perjalanan orang. Nah ini yang belum keluar karena laboratorium COVID, contohnya laboratorium di Ekman, bisa bikin gen sequence-nya, tapi data riwayat perjalanannya ada di Kementerian Kesehatan, dari Dinas Kesehatan. Nah, data ini yang belum klop nih, antara data gen sama data tracing-nya. Wawancara dengan pasien ini itu muncul tuh, dia nggak pergi kok ke luar negeri, gitu. Tapi kan ditanya nih, dia kontak sama siapa, gitu. Jadi bisa diceritakan sih, tapi asal dua-duanya, data gen sama data riwayat perjalanan. Gitu, dan gitu apa, Herman? Herman, gimana, Man? Oke, sip. Thank you, Bang. Ya, sama-sama. Lanjut, pertanyaan nomor 4 dari Anjas. Kalau nggak salah nih, I'm happy to namanya Anjas nih. Dengan new normal, dapatkah kita contain the virus dan stimulate the economy at the same time? Wah, berat pertanyaannya. Ya, kalau ya, oke, tadi kita udah bilang ya, new normal itu sebenarnya kan adalah apa ya, orang berubah kebiasaannya. Tadinya keluar rumah nggak pakai masker, tadi orang nggak jaga physical distance, sekarang harus jaga itu. Sekarang balik lagi ke ekonomi, ya makanya sekarang kan yang dibuka dulu kan mall, ya kenapa? Mall di situ banyak, itu kan banyak tenan gitu ya. Kemudian harapannya orang belanja ke sana segala macam. Hotel juga mulai, wisata mungkin mulai juga. Apakah itu akan membuka ekonomi? Mungkin aja. Nanti coba aja tanya ke mungkin ada teman-teman background ekonomi di sini, ada Fit Addison juga. Aku lihat tadi, coba deh dia cerita bisa nggak nih kita keluar nih dari kebangkrutan ini. Tapi kalau dari sisi penularan penyakit, nah itu sulit. Balik lagi ke kita. Balik lagi kepada apakah kita mampu untuk satu pakai masker terus-terusan, kedua itu memastikan keluarga kita juga pakai masker kita keluar rumah, memastikan orang lain juga pakai masker keluar rumah. Memastikan airflow, AC di kantor kita itu dibersihkan. Kalau nggak sama aja. Kalau nggak orang bersih, flow dari itu sama aja. Sama, makanya rumah sakit itu dianggap apa ya, sebagai tempat yang berisiko sebenarnya kan, karena itu. Mungkin nanti ada teman-teman medis yang di sini bisa cerita ya. Jadi gitu. Jadi kalau dari ekonomi mungkin, aku nggak tahu jawabannya, tapi kalau dari virus, aku nggak begitu yakin bisa itu. Kayaknya di next bincang alumni perlu dari sisi ekonomi nih kayaknya. Ya. Gimana, Anjas? Oke, Dedi. Oke ya. Udah, lanjut, ya, terima kasih. Yuk. Pertanyaan berikut dari Dedi Fezantino. Kebalik, Den. Oh, kebalik ya? Pertanyaan Anjas belum ditanyain, itu tadi pertanyaan Nambo tuh. Oh, sorry. Balik-balik ini kayaknya nih. Oh, itu pertanyaan Dedi ya? Pertanyaan berikutnya, ini dari Anjas mungkin. Kira-kira menurut Pak Iqbal, new normal ini bisa menyelesaikan masalah COVID-19 nggak? Itu dari siapa tuh? Itu dari Anjas. Dari Anjas. Oh iya, betul. Ya. Ya, jadi balik lagi ke tadi, new normal itu motifnya lebih kuat motif ekonomi. Ya. Jadi yang mungkin akan diselesaikan itu, adalah orang yang tadinya nganggur, sekarang nggak jadi nganggur. Yeah. Orang-orang yang contohnya bisa work from home tapi gajinya jalan terus, itu mungkin nggak terdampak ya. Tapi industri yang mungkin terdampak. Contohnya industri penerbangan terdampak. Apalagi industri restoran, makanan, minuman semua kena. Terus apakah dia, pertanyaannya tadi bisa apa virus ya? Ya kan? Bisa menyelesaikan COVID nggak? Mohon maaf, aku nggak bisa bilang bahwa dia akan selesaikan. Jadi masalah kita nggak selesai dengan new normal. Ya. New normal itu adalah, intinya adalah membebaskan orang untuk keluar rumah pakai protokol kesehatan. Tapi virusnya nggak disentuh ya. Oke ya.
Dari Hendra PM, pertanyaan berikutnya. Apakah dengan new normal ini akan dapat mengurangi yang terdampak COVID atau akan bertambah yang akan berdampak COVID? Saya rasa dari penjelasan tadi udah, tapi monggo silakan Bang. Ya. Udah sama. Oke. Aku bisa kasih lihat yang di Wuhan tadi, Den? Slide yang di Wuhan, Den? Pak Fridi? Ada Fridi yang di Wuhan, boleh dilihat. Halo ya, Dendi. Yang slide Bisa yang di Wuhan. Yang di Wuhan, Fridi. Slide tadi ya? Aku jawab yang Mana? Yang setelah Korea, setelah slide Korea. Nah, itu. Ya, oke. Oke, Bang, silakan. Ya, jadi PM. Jadi yang gini, kalau khusus untuk Sumatera Barat ya. Sumatera Barat ini menarik kasusnya, walaupun katanya ada jadi percontohan, tapi masih mau untuk memperpanjang PSBB. Jadi intinya gini sih PM, ini contohnya yang di Wuhan aja nih. Ya. Ketika kita relaksasi, maka kita harus memastikan bahwa kapasitas lab kita itu sanggup untuk memeriksa lebih banyak. Kenapa? Contohnya adalah yang di Wuhan ini. Jadi dia sudah selesai tuh tanggal 8 Di April di Kusina, itu lockdown. masih Nina. Ini dapat ya? Ya, Yoman. Terus kemudian Wuhan ini luar biasa dia. Wuhan ini dia mampu, coba bayangkan lab kapasitas dia bisa periksa 6, juta tes dalam waktu 9 hari. Bayangkan. Wow. Nah, kita aja 3 bulan baru berapa? Baru 200.000. Dia untuk kota itu aja mampu periksa semakin banyak. Ini contoh nih. Aku coba yang Jerman coba, yang mungkin yang cocok untuk tetap jawabannya. Bisa kita lihat, Fridi, yang berikutnya, Fridi. Nah, ini. Jerman itu boleh dibilang salah satu yang terbaik untuk mengendalikan virus corona. Itu aja dia diminta hati-hati. Nah ya, jadi katanya sekarang orang lagi ngelihat Jerman nih, bagaimana dia mengatasi virusnya. Kemampuan kapasitasnya aja 350.000 per minggu. Kita nih, ya, sampai saat ini, itu berapa? Itu mungkin 250.000 udah hampir 3 bulan nih. Nah, itu kita. Di dia itu bisa 350.000 per minggu. Jadi nggak gampang sebenarnya untuk reopening atau jadi new normal. Jadi istilah gini, relaksasi kita itu selalu dikaitkan dengan angka RT. Mungkin PM sudah pernah dengar angka RT ya, effective reproduction number. Nah, jadi pasti di Sumbar sudah muncul tuh angka replikasi dari satu orang dia bisa menularkan ke berapa orang lain. Idealnya kan di bawah 1. Kalau di bawah 1 itu kan turun. Ya. Tapi celakanya angka RT itu satu, dia ada banyak asumsi. Saya menghitung dengan PM hitung, kalau asumsinya berbeda, hitungan bisa beda. Kedua, patokan kita itu adalah jumlah kasus. Nah, jumlah kasus kita itu tergantung kepada jumlah diperiksa. Sekarang Sumatera Barat dia total periksa berapa, Ben? Total orang diperiksa COVID berapa di Padang? Kira-kira PM dapat gambaran enggak berapa? Sudah berapa puluh ribu orang yang diperiksa di Padang? Ya kan? Nah. Oke. Nah. Contohnya sekarang di Jakarta saja sudah 13 tes per 1.000 orang. Nah, kalau Jawa Barat itu masih 0,3 tes kalau nggak salah per 1.000 orang. Itu masih kecil. Nah, jadi intinya adalah sebelum dia lakukan new normal, cek dulu tuh berapa testing rate. Jangan-jangan kasus yang dianggap sudah turun, sudah rendah, itu karena orang yang diperiksa itu hanya terbatas kemarin kepada PDP aja. Jadi yang diperiksa itu diprioritas dulu. Yang diprioritaskan dulu itu adalah PDP sudah diperiksa. Sekarang orang yang di komunitas, yang orang OTG itu, ya
Itu gimana? Orang di pasar raya, di pasar tradisional, pasar tabing, pasar Lebu Buaya itu diperiksa enggak? Ya kan? Nah, itu juga harus dilihat tuh. Karena mereka yang paling besar kontaknya. Kemarin di pasar raya kayak tinggi, nah, Pem? Ya. Di pasar raya tinggi, nah. Berapa persen kemarin tuh? Nah, ya kan? yang sekarang itu yang banyak kena. Yang sekarang itu yang banyak kena itu dari klaster pasar raya. Termasuk misalnya yang tinggal di Daruang itu dari klaster pasar raya kena itu, Mas. Iya. Oke. Benar. Jadi dari ya. Benar. Oke. Lanjut. Baik. Ya. Pertanyaan berikutnya dari Zarmendra dari Amen. Boleh screen share-nya ditutup dulu sebentar. Apakah vaksin virus COVID-19 ini bakal ada tahun ini? Terus pertanyaan Amen dijawab sama Sheila. Sheila menanggapi pertanyaan Bapak Amen tentang penemuan vaksin. Kemarin Sheila sempat baca di koran haluan sudah ada penelitian di Oxford dan telah ditemukan beberapa sampel pak dari Inggris dan Inggris merencanakan produksi vaksin secara massal setelah pengujian pada manusia dinyatakan lolos. Mohon konfirmasinya juga Pak Iqbal. Iya, ya. Jadi press release-nya dia memang begitu. Jadi fasenya kan virus itu dicek dulu di binatang, kemudian di orang sehat, ya kan? Nah, itu ada fase 1, 2, 3 namanya. Nah, normalnya itu bisa bertahun-tahun untuk bikin vaksin. Ada vaksin malaria aja sampai sekarang belum dapat, belum ada. Ada 2 vaksin, tapi masih 50% proteksinya. Itu udah dibikin 15 tahun. Nah, itu vaksin malaria aja di tahun. Nah, sekarang ini ada 100 lebih perusahaan di dunia ini lagi bikin vaksin. Jadi bukan hanya Oxford aja, tapi 100 banyak lagi, macam-macam ini. Nah, kemudian pertanyaannya adalah, bisa nggak tahun ini? Satu, kalau seandainya pun bisa tahun ini, emang dia mau produksi berapa banyak sih? Berapa juta? Emang kalau mau produksi 1 juta, 2 juta, 10 juta, emang kita bisa tuh dapat. Kenapa sih nggak Cina dulu yang beli? Kenapa bukan Amerika dulu yang beli? Kenapa nggak Inggris dulu yang beli? Iya kan? Mikirnya gitu kan? Emang kita yang bakal diprioritaskan. Oh, seandainya mereka bisa beli 2 kali harga daripada yang ini jual, lo ngapain jual ke orang lain kan gitu ya? Kalau kita mikir-mikir gitu ya. Jadi kalau seandainya kita butuh nih 1 miliar dosis nih seluruh dunia, nggak mungkin tahun ini. Gitu kan? Kalaupun ada, pasti ke mereka dulu. Nah, kalaupun WHO nanti ngatur, oke, Inggris boleh produksi 100.000, Indonesia 100.000 juga, belum tentu juga, paling juga dia hitung lagi, kan gitu ya. Nah, India butuh banyak juga. Jadi kalau tahun ini saya pesimis ya, barang itu sampai ke Indonesia. Mungkin aja di Inggris bisa, tapi sampai ke kita enggak. Tahun depan mungkin, mungkin ya, mungkin untuk, tapi memproduksi, kalau sudah diproduksi, pertanyaannya, emang yang mau beli siapa? Satu, emang kita pribadi mau beli, atau negara yang belikan nanti disubsidi lewat BPJS atau gimana? Nanti orang yang miskin nggak punya uang, emang lu pikir vaksin itu harganya 50.000? Vaksin itu minimal 1 juta, 2 juta, nggak murah loh. Sekarang aja tes PCR aja berapa? 1,5 juta. Baru tes doang, vaksin emang harganya ratusan ribu. Belum tentu juga kan. Nah, jadi banyak faktor-faktor yang berpengaruh nanti di situ. Ya, jadi ya, nggak tahu. Oke. Ya. Cukup ya. Next question. Dendi. Ya. Halo. Ya. Apa mau di intermezzo sebentar dengan polling atau mau diselesaikan dulu semua pertanyaan? Kalau polling paling 1-2 menit aja sih. Pertanyaan masih banyak, Fridi. Boleh intermezzo juga boleh. Oke ya. Saya launching sekarang ya. Kasih saya 10 detik. Oke. Penting gini ya, untuk keberlangsungan acara webinar kita, bolehlah kita isi poll dikit ya. Oke, pollingnya sudah launching. Silakan 55 orang teman-teman di sini untuk isikan pollingnya. Nggak ada yang boleh pilih semua gitu. Pilih satu-satu. Ada yang multiple choice, ada yang single choice. Oh gitu ya. Oke. Sebenarnya. Nggak bisa ke bawah? Oh ya, ada. Iko ujian mendadak, anak sempat buat catatan. Iya, enggak sempat. Pertanyaannya berapa banyak kok? 5 pertanyaan.
Limonya, cek soal 20-an nilainya. Bisa ke bawah doang. Kadang-kadang kecil layarnya nggak bisa. Ya, kayaknya ya. Gampang kayaknya ujian dari 3G. Tanya bare-bare. Sudah 30 orang yang isi, masih 23 orang lagi. Mungkin ada pakai soal hitungan kali itu. Soalnya beda tuh orang Frit. Ada kosin tangen lo soalnya, nak. Oke, boleh sambil ngisi sambil lanjut, kan nggak menghalangi pendengaran ya. Lanjut dari pertanyaan dari Fitrianto. Jika dalam kondisi tidak jelas grafisnya seperti penjelasan Iqbal tadi, Indonesia memaksakan akan berlakukan new normal. Saya pikir juga tidak akan perbaiki kondisi perekonomian Indonesia. Kenapa? Karena negara lain pasti akan takut dengan Indonesia yang pernah diprediksi akan menjadi bom waktu COVID-19. Ini Malaysia yang ngomong. Artinya pemaksaan new normal akan sia-sia saja. Apa pendapat Iqbal? Harusnya ini pendapatnya Fit Adrison di sini ya. Tapi coba Bal. Ya. Silakan. Fit ada kan? Ya, jadi ya ini pertanyaannya bagus nih. Harus orang ekonomi yang jawab ya. Makanya kan ada pertanyaan tuh. Kira-kira paspor Indonesia diterima nggak di luar negeri? Sekarang negara-negara itu masih melakukan restriksi kan? Restriksi kunjungan kan? China masih melakukan restriksi kunjungan. Jadi dia nggak terima dulu. Mungkin Jepang juga gitu. Karena kalau masuk harus karantina, harus kalau nggak patuh denda. Makanya kemarin pemerintah kan bilang meningkatkan wisata dibuka supaya wisatawan domestik yang masuk. Nah, coba aja. Iya kan? Jadi sekarang kenapa? Karena Indonesia ini demand-nya sebenarnya gede. Orang ini kalau punya uang sekarang lagi nahan uangnya aja. Mereka nggak spend ya. Mereka lagi spend wisely nih. Ya kan? Jadi kalau misalkan dibuka wisata ya itu. Tapi kan selalu ada risiko sih ya itu. Jadi kalau kita ke luar negeri sekarang susah lah. Pas negara-negara juga masih menutup kok ininya dia, masih menutup perbatasannya dia. Dan masalahnya sekarang orang Indonesia, orang di luar negeri kan dia lihat juga data. Apapun kata pemerintah, kalau dia bisa baca datanya sendiri, pasti pendapatnya akan berbeda. Misalnya gini, pemerintah bilang, oh kasusnya udah turun, sudah ini normal kita. Orang luar kan lihat, coba saya lihat datanya, mereka punya kemampuan kan untuk baca data kan? Ya. Oh kayaknya enggak. Sama yang kayak kasus Arab Saudi dulu pernah kan, yang umroh ditutup kan, Indonesia kan protes tuh. Wah enggak kok, Indonesia bersih. Arab Saudi kan nggak percaya, dia bilang ada. Nyatanya satu minggu setelah itu ada kan? Nah jadi kayak gitu-gitu deh ceritanya. Ini nggak ada wartawan kan ini? Semoga nggak ada. Oke, gimana? Oke, lanjut pertanyaan berikutnya dari Farhan Taha. Farhan, menurut pandangan Iqbal, dalam kondisi terburuk, berapa banyak yang akan terinfeksi dan meninggal di Indonesia karena corona ini? Iya. Wah ini berat-berat. Aku sebenarnya dulu pernah coba ya. Nah, jadi kalau yang terinfeksi, ini pertanyaan bagus nih, pertanyaan sains banget ya. Jadi, bagaimana cara memperkirakan orang terinfeksi di suatu wilayah? Caranya adalah itu pakai nama yang namanya tes antibody. Jadi orang serologi diambil darahnya, dicek apakah sudah ada antibody COVID atau enggak. Negara-negara seperti Jerman, Spanyol, Perancis, Inggris segala macam itu sudah melakukan pemeriksaan. Mereka menemukan perkiraannya itu antara 1 sampai dengan 5% tergantung lokasinya. Seperti di Italia, di Milan atau Lombardi yang paling parah ininya itu sampai 25%. Artinya dari 4 orang, 1 orang pasti positif. 25%. Indonesia berapa? Indonesia ini belum ada data yang komprehensif, tapi kita lihat contoh saja di Bandung. Jawa Barat ya. Jawa Barat itu sudah periksa sekitar 100 ribuan orang pakai RDT, itu ketemu 3%.
ketemu angka sampai 3% ya. Jadi ketemu angka 3% artinya kalau 3% saja dari suatu wilayah terinfeksi, hitung aja jumlahnya berapa. Nah, sekarang saya buka yang contohnya di Indonesia nih. Saya asumsikan saja secara umum 1% penduduk Indonesia itu terinfeksi virus ya. Jadi ketemu angka di 2,7 juta orang. Sekarang kita baru nemu 25.000 orang, artinya masih ada 99% lagi yang di luar itu yang kita belum ketemu. Bisa jadi mereka sudah sembuh sendiri, bisa jadi juga mereka lagi masih aktif dan menularkan. Atau mereka meninggal, bisa jadi mereka meninggal. Kemudian perkiraannya gimana? Ada lagi rumusan yang lain. Ada pemodel yang lain bilang bahwa dari 100% orang terinfeksi, 1% itu meninggal. Satu meninggal, jadi 1%. Jadi kalau 2,7 juta orang terinfeksi, kemungkinan ada 27.000 orang meninggal. Mungkin 27 orang. Sekarang kita meninggal berapa? 1,500 orang ya. Sekarang gimana dengan orang yang sudah jadi ODP, sudah jadi PDP, tapi belum sempat diperiksa dan meninggal? Nah, ini kita belum hitung. Pemerintah kita belum mengakui kematian yang seperti itu sebagai kematian akibat COVID. Pemerintah hanya mengakui yang sudah positif saja itu yang diakui sebagai meninggal. Kalau WHO bilang begini, kalau dia orang itu meninggal tapi klinisnya demam semua memenuhi syarat COVID, tapi dia belum diperiksa, maka hitung dia sebagai meninggal akibat COVID, meninggal dengan COVID. Sekarang kita baru menghitung yang sudah positif saja. Jadi gitu sih. Jadi dugaan saya ada sekitar 2,7 juta orang di Indonesia ini yang mungkin terinfeksi saat ini. Ya mungkin ada sekitar 27.000 orang yang sudah meninggal. Tapi kita angkanya masih tercerai-berai ini ya, karena ada beberapa daerah yang tidak mengumumkan, ada beberapa daerah yang dibilang jangan umumkan, dan kemudian pusat juga tidak mengambil alih data-data ini ke atas. Jadi gitu sih, Farhan. Ada tuh pertanyaan dari Fitrianto, tadi saya salah kayaknya. Oh ya, sorry. Dan, ya dari Ambo tuh. Iya. Yang Farhan sebelumnya. Iya. Oke, Bal. Tapi itu berarti bukan kini, Bal ya, tapi maksudnya bukan bukan angka kini, tapi mungkin masih ke depan gitu maksudnya kan, atau dalam 3 bulan kok harusnya lah segitu, perkiraan Iqbal. Ya. Jadi itu bisa jadi bertambah, Fit, karena kan bertambah lagi. Jadi sekarang ini ada yang ketemu 1%, ada yang ketemu 3%, ketemu 5%. Dengan berjalannya waktu, dengan berlanjutnya penularan, itu makin lama akan naik ya. Makin lama akan naik. Jadi sekarang ini Ambo pakai angka parameter yang konvensional dulu 1%. Ya, Ambo nggak mau 3%. Mungkin orang mau pemodelan malah udah ngomong sampai, ada berjuta-juta katanya ya. Ada yang bilang dulu sampai 70% penduduk DKI terinfeksi katanya gitu. Akan berhasil pemodelannya dia. Ternyata mungkin nggak setinggi itu sih. Iya. Oke, mungkin bisa lanjut ya pertanyaan Ambo berikutnya tuh, Dan. Masih bersambung itu. Yang mana yang berikutnya? Berikutnya persis berikutnya. Herd immunity. Apa syarat terbentuknya herd immunity? Ya, ini seru. Ya, oke, ini herd immunity ya. Jadi herd itu artinya kerumunan atau kawanan ya. Jadi dulu konsepnya itu emang itu dimulai dari imunologi ya. Kemudian immunity kekebalan. Jadi kekebalan di kawanan. Ceritanya sih gini. Kalau sebagian besar orang sudah punya antibodi atau kekebalan, maka dia bisa meredam, bisa melindungi orang-orang lain yang nggak punya antibodi. Nah gitu. Jadi kekebalan itu, herd immunity atau kekebalan berjamaah aja lah kita bahasanya. Jadi kalau ada orang yang sebagian besar punya antibodi, ketika dia diinfeksi virus, dia nggak jadi infektif kan, jadi virusnya mental ya. Nah, semakin banyak orang yang kayak gitu, dia melindungi orang yang kecil. Nah, sekarang kita lihat, kalau untuk virus corona ini, itu angka reproduksinya itu, jadi kalau Ambo positif, Ambo bisa menularkan ke 3 orang ya. Nah, itu umum ya, 3 orang. Jadi artinya, untuk melindungi orang-orang yang lain itu, di satu wilayah itu harus berapa itu 1/3 sekitar 70% orang harus saya vaksinasi. Jadi sebenarnya herd immunity itu dipakai dalam ilmu imunisasi sebenarnya. Jadi
berapa persen orang di satu wilayah harus saya vaksinasi supaya virusnya berhenti, supaya orang yang lain tidak terinfeksi. Nah, kalau corona itu 70% orang harus divaksinasi. Karena dengan statusnya corona ini yang replikasinya tadi sampai 3 kali, 70% orang. Nah, sekarang bayangkan, Indonesia itu, anggap aja, kita percaya dengan data Jawa Barat, 3% orang di Jawa Barat baru terinfeksi. 3% itu mungkin punya antibodi. Untuk sampai 70%, coba bayangkan, sampai 70% itu berselisih padahal itu. Selisih 67% kan? 67% lain, orang lain yang alun terinfeksi, alun punya antibodi. Nah, kalau di Palapih aja 67 orang persen kok, ya. Di Palapih aja yang terinfeksi, dia hanya muncul antibodinya. Berapa persen yang akan meninggal? 1% dari 67% tadi berisiko meninggal. Nah, itu yang dikhawatirkan orang, jangan pakai herd immunity. Karena ternyata waktu baru 3%, baru 5% yang punya antibodi. Kalau di Palapih aja, tutik matu aja, sampai 70% pun tak berapa lama gitu kan. Nah, orang yang tua bisa meninggal, orang yang sehat tapi tidak punya antibodi yang cukup, nggak punya imunitas yang cukup, mati. Nah, itu yang dikhawatirkan. Makanya negara-negara itu kayak Swedia yang dulu mengklaim pakai herd immunity dari ya kan, berisiko kan, langsung melonjak angka kematiannya karena itu gitu loh. Jadi itu makanya negara-negara itu secara ofisial ini yang ngeceknya pakai herd immunity kan, karena bahaya. Jadi sebenarnya herd immunity harus lewat vaksin, walaupun mungkin bisa lewat terbentuk secara alami, yang itu tadi antibodinya ya. Cuma kalau pakai antibodi mungkin malah tidak terkontrol gitu ya, Pak. Jadi yang imunitas itu ada 2. Imunitas lewat vaksinasi. Nah, berarti kan itu yang ditunggu-tunggu kan, vaksin, tapi tidak akan sampai. Yang kedua adalah tadi itu, dibiarkan ini tertekannya infeksi sehingga tubuhnya memunculkan antibodi sendiri. Tapi risikonya adalah kalau vaksin tadi kan virusnya sudah dilemahkan tuh. Memancing antibodi sih. Kalau yang virus yang di Palapih itu kan jadi tapi agak ganas, ya kan, untung-untungan, ya mudah-mudahan selamat, gitu kan. Nah, makanya vaksin tadi kan dicari yang aman, yang aman, efektif, gitu ya, ya kan. Jadi ini efektif juga, tapi aman tuh orang. Nah, kalau yang virus natural itu kan nggak jale kok. Kita ya tapi yang ganas, tapi. Jadi gitu, Fit. Jadi bahayanya pada Palapih yang natural tadi. Nah, itu sih. Baru paham. Oke, Bang. Makasih, Bang. Thank you, Bang. Sama, Fit. Ya, sama-sama. Lanjut, pertanyaan ke-11 dari 15, itu dari Ade. Sebenarnya udah dijawab ya. Apakah statistik data yang ditampilkan benar-benar valid, apa sudah cukup mewakili? Udah ya. Udah dijawab tadi ya. Semua tergantung keandalan data yang dipakai gitu ya. Kapan datanya. Oke. Lanjut, pertanyaan 12 dari Besti. Kira-kira berapa persentase infectious rate akan terjadi di Indonesia setelah new normal dilakukan? Frekuensi per 3 bulan dalam 1 tahun ke depan. Asumsikan COVID-19 dijalankan dalam kelompok kecil di setiap provinsi. Thank you, Mbak. Bukan B deh, itu pertanyaan B. Itu bukan pertanyaan B. Oke, pertanyaan B yang mana, B? Gimana menangani OTG? Oh ya, gimana menangani OTG? Bukankah ini yang paling berbahaya katanya? Wah, betul. Jadi, nah itu tadi. Jadi cara yang kita untuk urusan OTG itu hanya 2 aja sih sebenarnya. 1, pastikan dia diperiksa. Kan? Nah, jadi orang tanpa gejala ini mungkin dia sudah terkonfirmasi positif, kemudian harus diisolasi. Nah ini yang paling krusial itu kita isolasi. Halo, jelas ya Den ya? Ya. Suaraku jelas? Jelas. Oke. Nah, ketika OTG positif itu diisolasi, itu benar-benar diisolasi dari anggota keluarga yang lain. Jadi jangan sampai si A itu positif, tapi dia masih ada orang tuanya, ada anaknya, nggak pakai masker di rumah. Maka idealnya isolasi OTG itu adalah dia karantina, kalau nggak terpusat, kalau nggak bisa karantina terpusat, karantina di rumah, tapi disediakan 1 kamar khusus untuk dia keluar dari kamar itu pakai masker. Ini berarti inisiatif ya Bal ya, inisiatif dia memeriksakan diri walaupun dia sendiri tidak merasa itu ada gejala. Nah, jadi gini, jadi OTG itu
itu bisa jadi definisi dari dinas kesehatan yang sudah memeriksa si A, si orang itu positif, tapi dia tanpa gejala, dikasih definisi, ya kamu OTG ya. Tapi ada lagi OTG yang lain. OTG yang lain itu adalah orang-orang di luar sana yang belum diperiksa, ya kan? Tapi dia positif sebenarnya. Nah ini yang paling parah itu, yang paling parah. Ya kita nggak tahu kita positif. Nah itu masalahnya. Nah, makanya kenapa ada physical distance, kenapa pakai masker, kenapa cuci tangan. Nah itu sebenarnya itu business. Itu mengantisipasi kita ketemu sama orang-orang OTG itu. Orang yang positif, dia nggak tahu dia positif, tapi dia keliaran. Makanya ada mobilitas, social distance, itu sebenarnya gitu. Apalagi 80% ya, jadi diduga orang-orang asimptomatik itu, jadi begini, orang-orang positif yang tidak bergejala itu aja 5-80%, 5% sampai 80%. Jadi kalau di positif, kita lihat ya berapa yang positif sekarang, 25.000 ya, itu 5-80% yang mungkin dia nggak bergejala. Ya 25.000 ya, sorry. 5-80% yang mungkin dia nggak bergejala. Nah, kita belum lihat angkanya di COVID-19 karena sebagian besar datanya nggak lengkap ya. Nah, jadi kita belum bisa bilang. Jadi betul pasti. Jadi orang di luar sana yang positif nggak bergejala itu yang paling berbahaya. Bisa kayak negara mana ya, Mbak, yang pemerintahnya ngadain door to door ke rumah-rumah gitu, Mbak? Dia punya inisiatif pemerintahnya. Itu kayaknya lebih cepat ya. Mengetahui ya, betul. Balik lagi ke biaya. Balik lagi ke jadi makanya ada kontak tracing. Jadi istilah kontak tracing itu pelacakan kasus kontak, melacak siapa saja orang yang pernah kontak dengan orang positif kan gitu ya. Nah, kan? Jadi kemudian dilacaklah keluarganya, dia pergi kemana. Nah itu balik lagi ke orang, biaya dan waktu kan gitu ya fungsinya. Cina dia gila-gilaan tuh karena Cina dia nggak kalau iya kan, dia sudah belajar dari SARS. Memang maaf aja, saya pernah bilang di satu webinar lagi bahwa Cina ini mungkin tidak belajar dari sejarah dalam hal dia membiarkan orang mengkonsumsi atau ada kontak dengan hewan liar itu kan. Jadi ada pasar kan situ ada juga hewan liar kan. Ini SARS, MERS segala macam kan kontaknya lewat itu ya, di virus, hewan liar lewat ke manusia. Cina nggak belajar di situ, dia nggak melarang kontak manusia dengan hewan liar itu. Jadi, tapi kalau dalam kontak tracing segala macam, even di Korea Selatan, bagus itu aplikasinya aja. Kita kalau bisa jalan ya kan, benar, kita jalan ke satu mall aja, kita tahu nih, gue lagi dekat nih sama orang positif, gue lagi dekatin sama orang positif. Jadi kita bisa lihat orang positif ini dia kemana aja sih, per menit itu bisa kelihatan, gila nggak tuh? Nah itu yang kita nggak sanggup. Oke ya. Ya. Lanjut. Oke, Dendi. Thank you, Beth. Pertanyaan dari Asri. Kira-kira berapa persentase infectious rate akan terjadi di Indonesia setelah new normal dilakukan? Kayaknya udah dibahas. Apa gimana, Mbak? Silakan, Mbak. Oke, iya. Ya, ini pertanyaan berat, infectious rate-nya. Ini kita nggak tahu ya. Kita nggak tahu berapa besarannya. Yang kita bisa tahu adalah belajar dari sejarah bahwa apabila dilakukan pelonggaran terhadap terhadap mobilitas, kemudian yang OTG tadi itu keluar, ya ada risiko terjadi kenaikan kasus atau gelombang kasus. Apalagi ketika kasusnya itu masih banyak. Korea Selatan, Wuhan, Cina, Jerman, Jepang, Italia, Spanyol itu keluar reopening ketika kasusnya sudah turun. Nah, kita ini lagi sedap-sedapnya gitu. Lagi sedap-sedapnya keluar gitu. Nah, kemungkinannya ada dua aja. Satu, yaitu kasus naik lagi. Kedua, kasus nggak terjadi apa-apa. Ini, kalau nggak terjadi apa-apa, Indonesia ini akan jadi bahan pelajaran seluruh dunia aja. Kok bisa gitu kan. Jadi risikonya sih gitu deh. Tapi secara teori sesuatu akan terjadi sih. Kita lihat aja lah di bulan Juni. Semoga baik-baik aja ya hasilnya. Ya, kita nggak tahu sih ya. Kalau semua orang pakai protokol mungkin ada dampaknya. Gimana, Teddy Asril? Iya, Pak Moderator Iqbal, salam untuk kawan-kawan Dekman. Terima kasih. Iya, makasih Ted. Yuk, sama-sama. Biasa. Ya, Ted. Lanjut dari Hendra Zulma.
Apakah virus ini bisa berubah atau bermutasi ke tipe yang lain? Seperti virus flu burung yang beda masing-masing strainnya dan dari negara asalnya. Silakan, Mbak. Ya, bisa. Jadi virus ini bisa bermutasi strainnya. Sekarang ini sudah diperkirakan lebih dari 10 strain ya. Bisa jalurnya bisa jadi tambah ganas, ya, atau bisa jalurnya tambah jinak. Nah, bisa jadi tiba-tiba muncul strain yang ganas. Nah, ini kita belum tahu. Jadi sekarang ini lagi dia bermutasi, ya, dia bermutasi. Dia jalan terus, dia berubah. Struktur proteinnya itu berubah. Dia adaptasi dia adaptasi dia. Jadi nanti Bang nanti spesimen vaksinnya harus disesuaikan dengan ini dong, serotipnya kalau gitu ya. Nah itu lagi masalahnya sekarang. Itu lagi masalah. Dia maka bikin vaksin itu nggak kayak kita bisa bikin tes kehamilan terus langsung jadi, ya. Iya kan? Nah, vaksin flu burung aja nggak jadi sampai sekarang kan? Nggak ada, berhenti kan akhirnya. Jadi benar tuh Hen. Jadi nanti ini sekarang ini saya lupa Bio Farma apa Kimia Farma ya, kerjasama dengan perusahaan Korea Selatan untuk bikin vaksin nih, lagi uji coba nih vaksinnya. Dia mungkin sedang dicari juga strain Indonesia itu yang mana. Makanya sekarang mereka minta lab COVID itu memeriksa gennya kan supaya dipetakan. Oh nih strain kita yang mana. Karena belum tentu cocok juga vaksin yang di mana di Oxford sana. Cocok kita belum tentu juga. Belum cocok. Nah, kita bisa kolaborasi dengan mereka dengan asumsi bahwa mungkin strain-nya itu struktur proteinnya nggak jauh-jauh amat, tidak mesti disalah gitu ya. Tapi kalau dia agak jauh, nah itu kita belum tahu. Tapi ya itu harus dipertimbangkan sih strain Indonesia itu. Tapi nggak gampang sih bikin vaksin. Kepengnya. Jadi untuk bikin vaksin aja nih, sorry ya bro, cerita-cerita 5 miliar bro, 5 miliar bikin vaksin. Gila, orang sana tuh keluarin duit triliunan bikin vaksin. Gila nggak tuh? Harus naik BPJS lagi dong kalau gitu. Wah, nggak bisa BPJS, nggak sanggup BPJS lah. Mainnya nggak di BPJS. Oke ya, Indra. Ya. Oke, dan Iqbal. Yuk, sama-sama. Lanjut dari Boy Irwandi. Mau tanya tentang rapid test yang masif menghasilkan kasus positif yang masif juga gitu. Bahkan kemungkinan tertular saat rapid test itu berapa persen gitu loh. Petugas rapid testnya nggak ganti sarung tangan padahal megang tangan orang gitu. Ya, jadi ini pertanyaan. Jadi di protokolnya mereka, jadi memang dia mungkin nggak ganti sarung tangan, tapi dia bersihkan pakai alkohol. Nah, jadi setiap itu dia bersihkan lagi, nanti orang lagi bersihkan lagi. Jadi itu ada protokolnya gitu. Nggak tahu ada teman-teman yang kontak di sini ya. Jadi mereka akan periksa bahwa memastikan bahwa diri mereka nggak kena, diri orang lain juga nggak kena. Itu udah protokolnya. Gitu. Kemudian masif RDT. Ini pertanyaan bagus. Udah banyak ratusan ribu orang diperiksa positif, tapi kan nanti dia diperiksa lagi tuh. Dia diperiksa lagi dengan PCR, benar-benar positif atau enggak. Jadi positif yang di RDT itu bisa jadi bukan positif. Yang negatif di RDT itu bisa jadi bukan negatif. Nah, selalu nggak ada alat RDT itu, alat diagnostik cepat itu yang 100% dia bisa deteksi. Jadi selalu ada error-errornya lah, mungkin 5-10%. Nah, kejadian waktu itu di Jerman, di beberapa negara di Eropa, dia beli Spanyol, dia beli alat diagnostik cepat dari Cina yang dites lagi, ternyata testingnya 30%. Nah, itu maka kita hati-hati juga. Ini ekonomi lagi, mumpung lagi butuh, dia bikin RDT banyak-banyak gitu kan. Ya, orang beli-beli gitu kan. Ternyata dia beli yang kapasitasnya rendah, kan dipulangin lagi tuh ke Cina kan. Yang kalau yang beredar di Indonesia sekarang, itu ada yang dari Korea Selatan, itu kapasitasnya relatif bagus ya, mungkin antara 80 sampai 95% ini kemampuan deteksinya. Jadi ada itu. Maka dia selalu minta itu. Mas, celakanya di kita adalah gini, orang yang negatif RDT nggak disuruh periksa. Nah, kecuali hanya untuk penelitian. Jadi kalau orang penelitian periksa tuh. Tapi buat penelitian doang gitu. Jadi orang negatif itu benar negatif, ya belum tentu juga. Masih ada miss lah gitu, mungkin 5%-nya gitu. Kan lumayan ya, sama nambah penularan. Lanjut. Boy, gimana Boy? Oke ya Boy? Gitu Boy. Oke. Pertanyaan berikutnya dari Meval. Ini pertanyaan agak panjang, tapi sepertinya udah terjawab tadi ya.
Melihat kondisi saat ini dilihat dari perilaku masyarakat dan konsistensi pemerintah, kita sepertinya sangat pesimis dengan kebijakan new normal dapat menekan penyebaran wabah. Konsekuensi adalah mekanismenya herd immunity. Kalau dilihat dari kondisi kesehatan masyarakat dan Vaskes, seberapa kuat masyarakat kita bisa bertahan. Lalu data lain yang juga terlihat tingkat kematian sudah semakin menurun, yang awalnya sekitar 10%, sekarang sudah mendekati 5%. Indikasi apa yang bisa dibaca dari data ini? Apakah perilaku COVID-19 sudah semakin dipahami, sehingga nakes mulai bisa mengambil langkah perawatan yang lebih sesuai atau lebih tepat? Jika hal ini terjadi, tentu kita bisa memulai bersiap-siap untuk langkah herd immunity. Panjang ya pertanyaannya. Ya, jadi oke, ini saya mulai dari belakang dulu nih, yang ingat ya. Jadi cara membaca angka kematian. Jadi istilahnya itu case fatality rate. Jadi case fatality rate. Jadi orang yang case mati meninggal, jadi positif meninggal. Dulu cara bacanya gini, dari 10 yang positif, berapa orang yang meninggal? Kalau meninggalnya 5, berarti CFR-nya berapa? Case fatality rate-nya berarti 5/10, 50% kan? Ya, contoh gitu ya. Kalau dari 100 orang diperiksa, kemudian meninggal 5, berarti 5/100 berarti 5% kan? Nah, kalau semakin banyak orang dites, ya kan? Berarti pasti angka case fatality rate-nya pasti turun. Ya, jadi dulu kemudian kawan, ya udah. Okay. Dulu di awal-awal, ya kan, orang ribut kan, wah gila Indonesia angka kematiannya 9%. Sebenarnya nggak usah panik saat itu sebenarnya, tapi media kan memblow up. Kenapa? Karena tes kita masih sedikit, ya kan. Terus seolah-olah kematian kita lebih parah dari Italia. Enggak, waktu itu kita bilang 3 waktu itu. Orang diperiksa masih sedikit, ya kan. Nah, kemudian tes kita waktu itu masih terbatas. Nah, sekarang kita lihat nih, sekarang ini case fatality rate kita sampai di level 6%, masih cukup tinggi sebenarnya, ya kan, dibandingkan dengan yang di mana tuh, di Cina itu cuma 3%, ya kan. Nah, tapi orang secara overall orang bisa bilang bahwa kalau infeksi dari orang yang infeksi, orang infeksi ini ada 2, ada orang-orang diperiksa, ada orang yang belum diperiksa, ini sekitar 1%, rata-rata 1%. Jadi gitu, Mbak. Nah, kemudian soal tadi, apakah new normal bisa menahan virus? Ini lagi, new normal ini motifnya motif ekonomi aja, keping aja. Orang itu lagi banyak menganggur, Kadin bilang 40 juta orang nggak punya uang, nggak punya pekerjaan, lagi butuh kerja. Itu aja. Nggak ada hubungannya sama penularan virus, gitu. Nah, tapi bagaimana caranya? Orang nggak boleh bekerja, asalkan, nah ini lo pakai masker, lo pakai di naik transportasi umum, lo bawa apa sih istilahnya face shield sendiri ya, lo bersih cuci tangan segala macam. Jadi balik lagi ke pilihan kita tuh sekarang 2 aja deh ceritanya. Ini kalau di slide terakhir gue bilang, 1, kalau lo masih punya uang, kantor lo masih boleh kerja di rumah, udah lo work from home aja. Tapi kalau lo harus kerja, kantor nyuruh lo masuk, lo nggak bisa ngapain, lo nggak bisa, teman-teman nggak bisa bilang kan, gue nggak mau masuk gue mau from, nggak bisa. Kalau bos lo nyuruh masuk, lo masuk pasti, ya kan. Nah, caranya adalah proteksi diri aja. Kalau punya mobil pribadi ya bagus pakai mobil pribadi, jaga di kantor aja, ya kan. Kalau nggak punya mobil pribadi, ya harus naik transportasi umum, naik kereta misalkan, ya naik bus, naik Transjakarta, pakai face shield, pakai masker, itu aja. Kalau kita ngomong kekebalan imunitas tadi, kekebalan berjamaah tadi, masih jauh dah, udah deh. Masih nggak mungkin lah, masih nggak tahu lah itu kapan. Jadi gitu. Panggang dari api ya, Pak. Kenapa? Gimana, Meval? Boleh nambah, Pak? Satu aja. Yang masih ini pernah baca masalah kasus virus Spanyol itu. Dia kan dianggap hilang begitu saja setelah 2-3 tahun. Itu apakah mekanismenya herd immunity atau gimana? 1, bisa jadi begitu. 2, karena bisa jadi karena kan itu masif ya. Itu coba bayangkan aja, kematiannya saja diperkirakan, ada yang bilang nggak sebesar itu sih. Mungkin antara 15 sampai 50 juta. Itu yang mati aja. Yang terinfeksi tapi nggak mati kan lebih besar lagi, ya kan? Nah, bisa saat itu kan memang kita nggak ada alat ukur lah ya. Jadi asumsi orang adalah virus itu
ketika antibodi orang sudah semakin banyak, ya itu. Jadi ada kelompok-kelompok orang bisa terlindungi. Tapi nggak ada juga yang, kita semuanya menduga-duga juga kan. Berapa besar sih sebenarnya populasi yang sudah terinfeksi saat itu, atau flu Spanyol, nggak ada. Gitu. Kita nggak tahu juga. Tapi asumsi kita, asumsi yang pernah saya baca adalah, kalau sebanyak itu orang meninggal, sebenarnya mungkin masih banyak lagi orang yang terinfeksi tapi nggak meninggal. Dan dia punya develop antibody. Itu sih, Meva. Tapi kasus Indonesia kita mau tahan berapa lama? Waduh, itu berat pertanyaannya. Nggak tahu. Semoga nggak berulang ya. Gimana, Meva? Oke? Terima kasih, Pak. Ya, Iqbal udah setengah jam lebih lewat, nggak apa-apa ya, lanjut. Nggak apa-apa, lanjut. Kalau ada pertanyaan, nggak apa-apa. Masih ada pertanyaan ini. Ada yang Batambu aja, Pak. Dari Fitrianto sama Firman Batambu, apa ya? Lanjut. Dari Firman Edi, seberapa efektif untuk convalescent plasma sebagai penyembuhan COVID-19? Wah, ini sangat-sangat virologi banget ini. Silakan, Mbak. Ya. Jadi ada kemungkinan dia efektif. Sekarang masih diteliti kan di kita, di luar juga. Memang belum konklusif hasilnya karena dia belum dipublikasikan dalam. Jadi gini. Dalam praktek medis itu semua itu harus dibuktikan dengan studi yang kemudian dipublikasi secara ilmiah, kemudian dievaluasi oleh orang banyak. Nah itu, jadi nggak bisa si A ngeklaim baru 3 orang positif diobati, 3 orang diambil konvalesennya terus dicobakan orang lain dia sembuh terus wah luar biasa. Nggak bisa, nggak gitu caranya dunia medis, dunia ilmiah itu nggak gitu. Kamu sampel jumlah orang yang diperlakukan seperti itu harus lebih banyak dulu. Kemudian yang kedua harus dipublikasikan dulu secara ilmiah, direview oleh banyak orang baru bisa bilang. Nah, sekarang ini belum muncul nih angka efektivitas dari convalescent itu untuk menyembuhkan orang belum muncul keluarnya. Jadi itu fit ya nanya ya. Firman Edi. Firman. Itu posisinya sekarang. Jadi Indonesia udah mulai sih, lembaga Eijkman udah, tapi mereka belum keluarin hasilnya karena orang yang di-treat itu belum banyak. Ada indikasi bagus, ada indikasi, tapi harus dibuktikan lagi. Karena kan dia yang dikeluarin ini kan yang bagus-bagusnya, yang nggak berhasil kan belum dikeluarin angkanya. Iya. Gimana, Man? Oke ya. Lanjut. Pertanyaan tambahan dari Fitrianto, bagaimana pandangan Iqbal tentang tingkat kematian Asia yang lebih rendah dari Amerika dan Eropa? Wah, itu pertanyaan bagus tuh. Mungkin ada dampak imunisasi juga sih ya. Ini masih ada imunisasi BCG itu ada pengaruhnya, belum jelas sih. Ya, jadi ada indikasi ke sana ya. Jadi kalau kita lihat, kita totalkan jumlah kematian ya, jumlah kematian di Eropa, Amerika Selatan sekarang dibandingkan Asia ini lebih kecil. Jadi ada dua sih curigaannya sih. Satu mungkin ada dampak imunisasi kita di BCG dulu. Waktu kita kecil-kecil kan imunisasi cukup gencar nih, bandingkan dengan yang di kedua mungkin gaya hidup kita juga yang nggak terlalu bersih gitu, jadi memancing antibody, tapi jangan kutip itu ya, itu hanya pendapat pribadi. Yang ketiga itu mungkin ada juga undercounting sih, ada juga undercounting dari angka kematian, jadi khawatir juga sih. Karena kita aja berapa miliar sih orangnya, 2, berapa miliar kan di Asia gitu, masa mati cuma sedikit gitu, jangan-jangan nggak diakuin. Contohnya aja Korea Utara aja. Korea Utara kasusnya berapa sekarang? Apa 1 apa 2 apa berapa kan? Ya mati, kita nggak tahu ya yang mati sekarang berapa di Korea Utara kan? Di Myanmar aja kasus paling rendah di Asia itu Myanmar. Emang biasa, siapa berani ngecek hitungnya mati di Myanmar sekarang? Iya. Oke, Pie. Lanjut, pertanyaan terakhir dari Herman. Ya. Ada nggak, Bal, yang untung kalau pandemik Iko digadang-gadang, misalnya harapan dana? Sebenarnya, Bal, jadi pengen nanya, Bal, masalah ini gitu. Masalah konspirasi, segala macam, tapi kayaknya tuh nggak ilmiah gitu. Iya. Yang dibilang WHO itu mafia semua isinya gitu loh, Bal. Ya, jadi, kalau gue sih ya, kita mungkin nggak, ini ya, pendapat pribadi aja ya. Nah, kita nggak tahu sih apa sebenarnya, kita nggak tahu sebenarnya apa yang sedang terjadi di situ antara Cina, Amerika. Gue nonton juga sih videonya Bu Siti Fadila, gue nonton juga yang siapa Om Bosman itu
Iya. Nonton juga sih. Mardika. Mardika gue nonton juga sih. Terus gue ngikut juga gitu yang di Trump. Jadi ya apa istilahnya ya, yang garis kanannya Trump itu Demokrat, Cina segala macam. Kalau ujung-ujungnya mungkin pitijo sih gitu. Ini kan bisnis besar. Tapi yang gua kritisi adalah apakah pandemi ini disengaja atau tidak. Nah, ini jadi masalah. Jadi sekarang ini kita orang secara ilmiah masih dibuktikan dulu, satu, apakah virus itu menular secara natural dari terenggiling, kelelawar atau itu ke manusia. Kedua, apakah sumber penularannya itu memang dari Cina, dari Wuhan itu yang lewat pasar market itu, pasar hewan itu. Ketiga, ataukah ada yang bocor kan gitu ya? Nah, ada katanya lab di Wuhan atau di mana gitu, ada Institute of Virology bocor segala macam. Nah, kita nggak tahu nih ya. Kita waktu aja nih yang bisa ceritakan ya. Waktu aja yang bisa ceritakan. Sekarang ada dua mazhab nih. Ada orang yang percaya sama itu bocor. Nah, itu yang didukung sama Trump dan teman-temannya. Gitu. Ada yang kedua yang jalur percaya bahwa itu enggak, itu terjadi secara alamiah. Nah, nanti waktu yang akan menentukan secara sains ya mungkin ya untuk melihat itu. Orang ada yang bilang, kalau saya, Ambo sih masih berpikir bahwa itu terjadi secara natural karena struktur proteinnya itu random, itu seperti nggak disusun gitu. Jadi kalau dia genetik modifikasi bisa diatur-atur tuh posisinya. Ini posisinya ya random. Dugaannya begitu gitu. Tapi ya kita lihat lah nanti waktunya. Kalau yang diuntungkan siapa? Yang bisa jualan dari pandemi ini siapa sih? Satu. Ya kan? Yang pasti mungkin perusahaan farmasi. Tapi jangan salah juga, dari 100 perusahaan yang bikin vaksin itu, yang dia ngeluarin uang udah minimal 1 triliun sekarang, belum tentu juga 100-nya vaksinnya jadi. Paling juga hanya 1, 2, 3 vaksin nanti yang bakal jadi, yang bisa masuk kayak itu. Enggak semua vaksin, enggak semua orang 100 perusahaan bikin vaksin 100 yang jadi vaksin, enggak. Nah, gitu cara kerjanya. Gitu sih. Satu lagi, Bal, pendapat pribadi yang diuntungkan adalah pemberi utang. Lanjut ya. Pertanyaan berikutnya dari Andi. Nggak tahu. Andi Redmond. Ekonomi. Orang Bank Indonesia ada nih, Sidias nih. Ada orang Sidias nih, orang Bank Indonesia, udah jawab deh. Yang punya duit. Bal, konsep bersahabat dengan virus ini, ya udahlah kita terima aja virus ini di antara kita. Ini menurut Andi Redman ya. Karena memang virus ini sudah ada dan kita tidak mampu berbuat terlalu jauh menghadapinya. Nah, ini bagus nih pertanyaan buat pamungkasnya. Apa yang harus kita lakukan minimal untuk diri dan orang terdekat kita? Gitu. Ya, jadi balik lagi tadi, kalau gue berpendapat, kalau gue narasi gue sih nggak berdamai ya. Jadi dari pertama kayak gue udah ngomong ke Jawa Barat, udah ngomong di beberapa webinar, gue bilang satu, narasi kita adalah narasi gempur COVID. Lebih kuat, lebih jelas, lebih tegas dibandingkan dengan gerakan melandaikan kurva atau gerakan berdamai dengan corona. Itu standing position gue gitu sih. Jadi gue masih berpikir sekarang adalah gempur corona. Virus ini harus digempur. Karena pilihan solusi kita terbatas dan dia harus maksimal. Kita mau meminimalkan orang-orang yang itu berisiko terhadap kematian akibat COVID. 1%, kalau 1% dari 1 juta kan lumayan ya. Itu ya, walaupun 1% gitu kan. Nah, sekarang aja di Brazil udah gila-gilaan tuh. Ya. Kalau di Brazil itu bro, Menteri Kesehatannya udah ganti 3 kali bro. Iya. Kalau di Brazil tuh. Ini sorry yang ngerempet politik dikit ya. Jangan diikutin ya. Ini 3 kali tuh di Brazil ganti Menteri Kesehatan tuh. Sorry, nggak masuk sampai situ. Terus sekarang balik lagi kayak itu persepsi kita, itu standing position kita di kesehatan publik ya. Itu gempur COVID. Kemudian kalau gerakan berdamai, gerakan apa itu yaitu pemerintah karena dia harus antisipasi masalah ekonomi. Terus yang terakhir tadi, kita mau ngapain nih? Ya pilihan lu cuma 2, balik lagi tadi. Kalau kantor lu membolehkan lu kerja di rumah, ya kan? Udah lakukan itu, proteksi diri. Pakai protokol kesehatan yang maka gue bilang tuh masalahnya sama aja sih sama kemarin gitu. New normal itu, mohon maaf itu istilah terminologi aja gitu ya. Kita tuh semua lagi abnormal sekarang gitu, nggak ada tuh new normal baru. Sama aja, cuma sekarang masalahnya lu tadinya nggak boleh kerja, sekarang lu disuruh masuk kerja gitu. Ya, dengan pakai protokol kesehatan. Orang tadinya nggak kerja, sekarang dibuka lagi supaya orang bisa kerja gitu, orang bisa makan. Gitu aja sih sebenarnya.
ya kan? Jadi saran gue sih ya itu, kalau lu bisa kerja dari rumah bagus, kalau lu nggak bisa kerja ya udah, tapi lu pakai proteksi. Itu aja sih, Den. Saran teman-teman, semoga aman ya, sehat dah. Yang penting sehat lah, gitulah. Jangan sampai grup ini kena lah, itu intinya. Anak-anak jaga, keluarga jaga. Ya. Dari Dedi Fezantino, tapi pertanyaannya ini agak-agak menjurus, Bal. Takutnya Iqbal habis ini ditangkap orang gitu loh. Iya. Kok gue dipanggil lagi? Perlu ditanyain nggak nih? Tahu, apa nanyanya apa? Masing-masing negara sibuk sendiri, ada gap of leadership secara global dalam situasi COVID-19. WHO dan PBB tidak bisa leading. Apakah memang harus seperti ini penyelesaiannya? Ataukah akan ada lembaga atau negara atau kelompok negara yang bisa pimpin membereskan pandemi ini? Ya. Maka kalau gue sih rada setuju ya. Jadi dengan prinsip bahwa emang ini masalah kita, ini masalah bangsa ya. Jadi balik lagi ke kita lagi. Kita harus menyelesaikan kepada bangsa kita. Kita nggak bisa sih ngandelin, mohon maaf ya. Kita nggak bisa ngandelin Cina, nggak bisa ngandelin Eropa, Amerika. Sekarang ini national interest aja sih menurut gue sih. Kalau kita bisa mandiri, mandiri aja. Kalau kita bisa produksi sendiri aja kalau mampu gitu. Ya kan? Karena balik lagi nih kayak anggaplah kita berjuang tahun 45 dulu deh gitu. Ya, cuma lawan virus, ya kan. Ada orang yang mau berdamai sama Belanda, ada orang nggak mau berdamai sama Belanda gitu doang sih, ya. Kalau kita bisa mandiri kenapa enggak gitu aja. Orang sibuk mikirin negaranya sendiri kok. Iya lah. Oke ya. Kecuali yang minjamin duit ya, sorry ya. Kecuali yang minjamin duit. Nanti dibahas di webinar berikutnya masalah ekonomi.